Bab 51, Api Kecil. Di hutan berkabut, mata tertutup rapat Lindong secara bertahap terbuka. Di wajahnya, beberapa jejak kegembiraan tetap ada. Setelah peningkatan yang dilakukan oleh bayangan bercahaya, jumlah jalur saluran dalam dari Seni Qingyun telah meningkat dari 4 menjadi 7, secara efektif menggandakan keefektifannya. Huff, napas udara putih terbentuk saat Lindong menghembuskan napas dengan paksa. Segera setelah itu, dia mengeluarkan botol dari dalam pakaiannya dan menuangkan 2 pil eliksir merah menyala. Kedua pil ini disempurnakan dari eliksir grade 3, Blaze Fruit. Selama bulan ini, Lindong diam-diam pergi untuk menukar batu jimat Ling Liquid untuk mendapatkan lebih banyak ramuan. Lagi pula, sekarang dia telah maju ke tahap Yuan Bumi. Dia tahu bahwa dia membutuhkan pil eliksir dalam jumlah besar untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Lindong memasukkan 2 pil eliksir ke dalam mulutnya tetapi tidak langsung menelannya. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan dengan pikiran, gelombang kekuatan Yuan biru tua menyembur keluar dari dantiannya. Kekuatan Yuan pertama kali berputar di dalam tubuhnya sebelum masuk ke saluran dalam tersembunyi yang belum dijelajahi. Saluran dalam yang tersembunyi ini adalah saluran pertama yang harus dibuka ketika seseorang berlatih Seni Qingyuan. Setelah bayangan bercahaya dengan jelas menunjukkan rute yang diambil sebelumnya, Lindong sekarang dapat dengan cepat mengungkap saluran dalam yang tersembunyi ini di dalam tubuhnya. Saat kekuatan Yuan berusaha mengalir melalui saluran dalam ini, ia segera menghadapi perlawanan besar. Lagi pula, saluran tersembunyi ini belum pernah dibuka sebelumnya, itu mirip dengan membuka jalan baru melalui pegunungan. Sebuah tugas yang sangat sulit. Terhadap perlawanan ini, kekuatan Yuan hanya mampu membuka sebagian kecil saluran dalam sebelum habis. Namun, Lindong dengan cepat menindaklanjuti dengan gelombang Yuan Power lainnya. Sama seperti pekerja keras, tanpa lelah meretas. Gelombang demi gelombang Yuan Power perlahan terkelupas di saluran dalam yang tersumbat. Setengah jam kemudian, kekuatan Yuan di dantian Lindong hampir habis, namun, dia hanya berhasil membuka blokir sekitar 1/10 saluran. Baru sekarang Lindong akhirnya mengerti betapa sulitnya membuka saluran. Selanjutnya, ini hanya saluran dalam pertama. Saluran berikutnya akan berturut-turut menantang. Tidak mengherankan bahwa bahkan Lin Xiao membutuhkan 3 bulan untuk sepenuhnya membuka keempat saluran. Meneguk. Merasa bahwa kekuatan Yuan di dantiannya hampir habis, Lindong menelan 2 pil eliksir di dalam mulutnya. Saat mereka memasuki tubuhnya melalui tenggorokannya, aliran kekuatan obat murni mulai menyebar sebelum perlahan diserap ke dalam dantiannya. Setelah itu, perasaan kering di dantiannya berangsur-angsur memudar. Saat Yuan Power sekali lagi mengalir di tubuhnya, Lindong juga terus bekerja untuk membuka kunci saluran dalam. Membuka blokir saluran batin bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sehari. Namun, karena Lindong diberkati dengan banyak sumber daya, ini bukan masalah baginya. Setelah mengisi ulang dantiannya menggunakan eliksir pils 6 kali, saluran dalam pertama akhirnya diblokir sepenuhnya oleh Lindong. Saat saluran dalam itu akhirnya dibuka, Lindong tiba-tiba merasa lebih sensitif terhadap kekuatan Yuan yang mengalir melalui langit dan bumi. Di area kulit di mana saluran bagian dalam mengarah, dia juga samar-samar bisa merasakan kekuatan isap kecil di sana, menyerap kekuatan Yuan dari surga dan bumi. Kekuatan Yuan yang diserap beredar di tubuhnya sebelum mengalir ke dantiannya. Merasakan peningkatan tingkat penyerapan daya Yuan tubuhnya, kilatan kegembiraan muncul di mata Lindong. Setelah dia berlatih dalam seni rahasia, dia bisa merasakan peningkatan kekuatannya yang tak terlukiskan. Lindong dengan riang membuka matanya hanya untuk menemukan bahwa malam telah tiba, yang menamparkan bibirnya. Waktu benar-benar berlalu saat dia berlatih. Dia meregangkan tubuhnya dan menyimpan manual, Seni Qingyuan, di pakaiannya. Hanya dalam sehari, dia sudah membuka saluran dalam yang pertama. Jika Lin Zentian dan yang lainnya tahu tentang kemajuannya, mereka kemungkinan akan terkejut sekali lagi. Namun, Lindong tidak merasa ini adalah pencapaian besar. Bagaimanapun, dia telah menggunakan begitu banyak pil eliksir untuk membantu pelatihannya. Jika kemajuannya tidak setidaknya pada kecepatan ini, maka ada sesuatu yang salah. Saat dia berdiri, Lindong tiba-tiba bersiul ke arah hutan yang dalam. Beberapa menit kemudian, bayangan merah menyala tiba-tiba muncul dari hutan dan melompat ke pelukan Lindong. Berkat sinar terakhir matahari terbenam, wajah bayangan merah menyala itu terungkap. Itu adalah makhluk seukuran anjing kecil dan tubuhnya berwarna merah menyala,
seolah-olah binatang itu sendiri sedang terbakar. Dari bentuknya memang terlihat seperti anak harimau, namun ekornya yang menyerupai ular sanca api memberikan kesan yang luar biasa dan mistis. Lindong menamai makhluk itu Little Flame. Setelah 1 bulan perawatan, Little Flame telah tumbuh ke tingkat yang mencengangkan. Dengan perkiraan Lindong, Little Flame pada tahap ini mungkin seimbang dengan praktisi Temperate Body 5 terlayar. Laju pertumbuhan Little Flame telah melampaui imajinasi Lin Zentian dan yang lainnya. Namun, Lindong tidak berpikir bahwa itu aneh karena dia telah memberi makan si kecil dengan batu jimat Ling Liquid setiap hari. Terkadang, dia bahkan menggunakan Ling Liquid untuk memandikannya. Jika Lin Zentian dan yang lainnya tahu tentang jenis perawatannya, mereka mungkin akan muntah darah. Little Flame memungkinkan Lindong untuk dengan lembut dan erat memeluk dirinya sendiri. Bagaimanapun, Lindong adalah orang pertama yang dilihatnya saat membuka matanya untuk pertama kalinya dan setelah 1 bulan membesarkannya, tanpa sadar dia menganggap Lindong sebagai kerabat terdekatnya. Ketika binatang iblis dewasa, mereka menjadi ganas dan ganas. Namun, jika seseorang melatih mereka dengan tepat sejak mereka masih muda, mereka akan menjadi pendamping yang paling setia. Kamu anak kecil yang serakah. Melihat Little Flame bertindak genit, Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan sebotol dari pakaiannya dan membalikkannya, meneteskan 2 tetes Stone Talisman Ling Liquid ke dalam mulut Little Flame. Setelah Stone Talisman Ling Liquid masuk ke mulutnya, Little Flame menjulurkan lidahnya dengan puas dan dengan bersemangat menjilati wajah Lindong. Sudah waktunya untuk pulang, hanya itu yang kamu dapatkan hari ini. Saat dia menyimpan botolnya, Lindong meraih Little Flame dan meletakkannya di bahunya, sebelum dia segera berbalik dan dengan cepat berlari keluar dari hutan. Jeritan kecil Little Flame yang menyenangkan terdengar di seluruh hutan. Bulan itu seperti piring perak yang tergantung di langit, menyelimuti tanah dalam cahaya dingin. Di dalam kamarnya, King Tan berbaring diam di tempat tidurnya dengan selimut tipis yang tidak mampu menyembunyikan lekuk tubuh seorang gadis muda yang berangsur-angsur tumbuh subur dan menggoda. Di samping King Tan yang tidur nyenyak, sesosok duduk bersila di tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat orang itu adalah Lindong. Namun, saat ini, dia sedang tidak ingin tidur, dia malah memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menggunakan seni King Yuan untuk terus menyerap energi yin dari tubuh King Tan. Setelah dia maju ke tahap Yuan duniawi, Lindong membutuhkan energi yin dalam jumlah besar. Namun, dia tidak tertarik dengan energi yin biasa yang ada di antara langit dan bumi. Karenanya, dia hanya bisa menoleh ke King Tan. Setelah dia berdiskusi dengan King Tan, dia akhirnya menganggukkan kepalanya, merah kemerahan karena malu. Sejak itu, dia akan menunggu King Tan tidur setiap malam sebelum dia duduk di sampingnya dan berlatih selama 2 jam. Selama 2 jam ini, Lindong tanpa malu-malu bisa menyerap semua energi yin yang dia inginkan dari King Tan. Untuk 1 atau 2 hari pertama, King Tan merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dia masih seorang gadis dan rasanya tidak wajar untuk tidur sementara seorang anak laki-laki duduk di sampingnya. Namun, dia memiliki keyakinan penuh pada Lindong. Meskipun demikian, jika kabar tentang masalah ini tersiar, itu masih akan mempengaruhi martabatnya sebagai seorang gadis. Setelah beberapa hari, dia secara bertahap terbiasa dengan situasi ini. Faktanya, dia menemukan bahwa energi yin di dalam tubuhnya yang berkobar dari waktu ke waktu telah dijinakkan. Jadi, dia lebih bisa menikmati tidurnya. Dengan keuntungan ini, King Tan memutuskan untuk tidak menolak lagi dan mengabulkan permintaan yang sedikit sombong dari Lindong ini. Di ruangan yang tenang itu, Lindong menghela napas dalam-dalam saat dia dengan lembut membuka matanya yang tertutup rapat. Merasakan sensasi dingin samar yang dipancarkan dari dantiannya, dia tersenyum lembut. Dia kemudian dengan sangat hati-hati melompat dari tempat tidur dan menatap wanita muda yang dengan lembut memegang Little Flame saat dia tidur. Cahaya bulan yang lembut masuk dari jendela dan menyinari wajah gadis muda yang damai dan cantik itu. Itu benar-benar pemandangan yang sangat mengharukan. Setelah Lindong dengan lembut menyesuaikan selimut untuk King Tan, dia diam-diam meninggalkan ruangan. Tepat saat Lindong keluar dari ruangan, senyum di wajah gadis muda itu berubah sedikit lebih manis. Bab 52, Masalah Keluarga. Di dalam hutan yang luas dan kosong, sesosok tubuh bergerak seperti harimau yang ganas. 2 lengan melambai dan kekuatan Yuan biru tua melonjak,
jejak energi yin di dalamnya menyebabkan daun kering di tanah tertutup es. Buk buk buk, sosok itu segera melangkah maju dan pukulan ganas mendarat di pohon besar di depannya. Kekuatan yang kuat langsung menyentak pohon besar itu. Itu segera dicabut dan terbang di udara, menyebabkan langit dipenuhi tanah, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Lin Dongge adalah yang terbaik. Di dekatnya, seorang wanita muda, yang mengenakan pakaian berwarna terang, suara indah terdengar ketika dia melihat pohon besar itu jatuh ke tanah. Lin Dong terkekeh dan menarik tinjunya. Sudah 1,5 bulan sejak kompetisi berburu. Selama waktu ini, dia telah berlatih dengan rajin dan dengan bantuan pil eliksir jimat batu, dia telah berhasil maju dari tahap awal Yuan dunia ke tahap tengah. Juga, kekuatan Yuan di dantiannya menjadi semakin kuat dan kental karena menyerap energi yin dari tubuh King Tan. Lin Dong menduga bahwa meskipun dia saat ini berada di tahap tengah Yuan duniawi, karena asimilasi energi yin, dia akan mampu menangkis bahkan seorang ahli tahap akhir Yuan bumi. Selanjutnya, dia telah membuka 5 saluran selama setengah bulan dia belajar seni King Yuan. Dengan demikian efisiensinya dalam menyerap Yuan Power beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Secara keseluruhan, pelatihan setengah bulan terakhir ini agak melimpah. Lin Dong meraih handuk dari satu sisi dan menyeka keringat dari wajahnya. Dia kemudian bersiul ke arah hutan yang dalam dan segera, desisan harimau yang keras terdengar sebagai balasan. Beberapa menit kemudian, bayangan merah menyala terbang keluar dari hutan dan muncul di depan Lin Dong. Secara alami, ini adalah api kecil. Dalam waktu setengah bulan, tubuhnya sekali lagi tumbuh menjadi 2 kali ukurannya. Ketika berdiri, itu bahkan bisa mencapai pinggang Lin Dong. Di dalam mulutnya, taring juga mulai muncul. Little Flame saat ini secara bertahap mengembangkan udara luar biasa yang dimiliki oleh Fire Python Tiger. Beberapa jejak bulu dan darah binatang yang tidak dikenal bisa dilihat di mulut Little Flame. Bagaimanapun, api kecil adalah binatang iblis, jadi ia secara bawaan memiliki naluri binatang buas dan perlu makan daging. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, ia akan memasuki hutan lebat dengan sendirinya untuk memangsa binatang buas. Dengan kemampuan Little Flame saat ini, bahkan jika ia bertemu dengan praktisi atau binatang temperet body 8 teh layar, entah bagaimana ia akan mampu menghadapinya. Kemajuan semacam ini bukan hanya karena fakta bahwa itu adalah binatang iblis, tetapi lebih karena kebiasaan makan Lin Dong yang sangat mewah. Api kecil, kamu benar-benar nakal. Selalu tampil sangat kotor setiap saat. Ketika King Tan melihat api kecil, dia memarahinya dengan suara rendah sebelum menggunakan kain kasar untuk menyeka bekas darah di sudut mulut api kecil. Di satu sisi, Lin Dong tertawa. Dia membelai kepala Little Flame dengan tangannya saat dia menatap tubuh yang terakhir sudah sangat besar. Benar, laju pertumbuhan Little Flame benar-benar terlalu cepat. Bahkan mempertimbangkan bantuan dari batu jimat Ling Liquid, itu seharusnya tidak matang begitu cepat. Mungkin inilah alasan mengapa jimat batu memiliki reaksi khusus terhadap api kecil. Api kecil dan macan piton api lainnya benar-benar agak berbeda. Benar, Lin Dongge, ayah telah kembali dan mencarimu. Saat Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri, King Tan tiba-tiba menyela. Oh, ayah kembali lagi. Mendengar kata-kata ini, Lin Dong sedikit senang. Dia mengangguk mengakui saat dia bersiul, membawa Little Flame bersamanya saat dia berlari. Di dalam kamar, Lin Dong melihat Lin Xiao yang sudah tidak dia temui selama setengah bulan. Yang terakhir juga melihatnya dan senyum muncul di wajah ayahnya yang awalnya agak kuyu. Lin Xiao memberi isyarat agar Lin Dong duduk di sampingnya dan kemudian menilai yang terakhir sejenak sebelum tersenyum, berapa banyak saluran yang telah kamu buka di King Yuan Art. 3. Lin Dong menggaruk kepalanya saat menjawab. Sepertinya Lin Xiao telah belajar dari pengalaman masa lalunya dan langsung bertanya tentang kemajuan putranya. Namun, Lin Dong tidak mungkin memberitahu ayahnya bahwa dia telah membuka 5 saluran, jika tidak, akan sangat sulit untuk menjelaskannya lagi. Mendengar kata-kata Lin Dong, Lin Xiao tertawa pahit dan menghela nafas, aku benar-benar memintanya. Untuk berpikir bahwa dia telah menghabiskan 3 bulan penuh untuk membuka blokir 4 saluran dan sekarang Lin Dong telah membuka 3 saluran hanya dalam setengah bulan. Benar-benar tidak ada gunanya membandingkan mereka sama sekali. Hehehe, Lin Dong terkekeh sambil menepuk kepala Little Flame. Yang terakhir dengan patuh berbaring tengkurap di samping Lin Dong. Dia kemudian melihat ke arah ayahnya dan bertanya, ayah, apa yang kamu sibukkan baru-baru ini?
Beberapa kali saya mengunjungi Manor, saya menemukan bahwa kakek dan yang lainnya tidak terlihat begitu baik. Petik 2. Mendengar Lindong berbicara tentang masalah ini, ekspresi tersenyum di wajah Lin Xiao melemah saat dia menghela nafas sebelum berkata, itu adalah keluarga Lei yang terkutuk, tak terhormat itu. Apakah itu ada hubungannya dengan Steelwood Manor? Mata Lindong melintas saat ia diperiksa. Ya, Lin Xiao mengangguk, kemarahan samar terlihat di wajahnya saat dia menjawab, itu, mereka awalnya setuju untuk menyerahkannya dalam waktu setengah bulan. Namun, sudah 1,5 bulan dan mereka belum mengirimkannya. Setiap kali kami mengirim orang untuk menekan mereka, mereka akan dengan sengaja menghindari kami. Pertaruhan hari itu dilakukan di hadapan banyak orang. Keluarga Lei tidak mungkin berani mengingkari janji mereka kan. Lindong mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar kembali pada perjanjian, reputasi keluarga Lei akan hancur. Bagi mereka, ini bukan masalah kecil. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka mundur, mereka hanya terus-menerus menyeretnya keluar. Lin Xiao mengertakkan gigi dan berkata, kayu baja yang diproduksi oleh Steelwood Manor adalah bisnis yang agak besar dari keluarga Lei. Jika keluarga Lin mereka berhasil mendapatkannya, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi tangkapan yang sangat besar. Tapi sekarang, daging berlemak yang akan mencapai mulut mereka ditahan oleh keluarga Lei. Sebuah tindakan yang meninggalkan rasa pahit di mulut siapapun. Lalu apa yang kakek dan yang lainnya rencanakan? Lindong bertanya, kakekmu telah menginstruksikanku untuk membawa orang-orang ke Steelwood Manor besok. Jika mereka masih tidak mau menyerahkannya, maka kita hanya bisa mengambilnya dengan paksa. Bagaimanapun, kami adalah orang yang telah dirugikan. Lin Xiao menjawab. Mendengar kata-kata ini, hati Lindong sedikit menggigil. Sepertinya kakek dan yang lainnya tidak berniat untuk menanggungnya lebih jauh. Kali ini, tidak peduli apakah mereka berhasil atau tidak, mereka akan menyatakan perang terhadap keluarga Lei. Dengan demikian, operasi ini agak penting bagi keluarga Lin. Ayah, biarkan aku ikut besok. Lindong ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya. Kamu hanya seorang anak kecil, melibatkan dirimu dalam masalah ini. Lin Xiao terkejut, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba teringat bahwa Lindong sudah berada di tahap Yuan dunia. Bahkan di seluruh keluarga Lin, ini dianggap sebagai kekuatan yang agak besar. Karena itu, dia menelan kata-kata yang ingin dia katakan dan ragu-ragu. Ayah, jangan khawatir, saya akan menjaga diri saya sendiri. Selanjutnya, cepat atau lambat, saya harus mengalami hal-hal semacam ini. Bagaimanapun, saya adalah bagian dari keluarga Lin, bahkan Anda tidak dapat mengabaikan seorang praktisi kekuatan Yuan duniawi. Lindong tersenyum saat dia beralasan. Lin Xiao tanpa sadar tertawa kering saat dia menatap Lindong. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, dia akhirnya mengangguk sambil tersenyum, baiklah kalau begitu, kamu akan mengikutiku besok tetapi jangan membuat gerakan sembrono. Sebaliknya, berkonsentrasilah untuk merawat diri sendiri. Ya, aku akan pergi membuat beberapa persiapan, besok kita akan pergi bersama. Ketika dia melihat Lin Xiao mengangguk setuju, Lindong segera meledak dalam kegembiraan sebelum buru-buru berdiri dan berlari keluar dari ruangan. Di belakangnya, Little Flame juga merangkak naik dan dengan gesit mengikuti. Menatap punggung manusia dan harimau, Lin Xiao tersenyum ringan. Segera setelah itu, dia menarik pandangannya saat senyumnya berubah sedingin es, keluarga Lei. Setelah menekan keluarga Lin saya selama bertahun-tahun, akhirnya saatnya untuk membalas. Bab 53, Baja Kayu Manor. Keesokan harinya, sekitar 40 pengendara keluar dari pintu masuk utama perkebunan keluarga Lin dengan tertib. Duduk di atas kuda semua ahli dari keluarga Lin dan dua berkuda anggun di kepala prosesi ini adalah Lin Xiao dan Lin Ken. Untuk misi ini, keluarga Lin telah mengirim dua praktisi tahap Yuan surgawi. Dari sini, orang bisa melihat pentingnya operasi. Di dalam kelompok kuda, bayangan merah menyala sangat mencolok. Dengan aura yang menakjubkan, ini secara alami adalah api kecil dan saat ini, Lindong duduk di punggungnya. Fisik Little Flame saat ini hampir berukuran sama dengan harimau normal, lebih dari cukup untuk dikendarai sebagai kuda. Dan kekuatan kaki dan kecepatannya jauh lebih baik daripada kuda biasa. Lagi pula, meskipun Little Flame masih muda, itu masih demonic beast. Karena bocah kecil ini juga tertarik, kamu harus membawanya juga untuk pengalaman dan memperlakukan ini sebagai latihan. Namun,
Ingatlah bahwa tidak ada yang bisa terjadi padanya atau kalian berdua bisa lupa untuk kembali menemuiku. Tepat di luar pintu masuk, Lin Zentian pertama melihat ke arah Lin Dong, yang dibebani di punggung harimaunya, sebelum mengalihkan pandangannya ke Lin Xiao dan Lin Ken saat dia dengan tegas memperingatkan mereka. Jangan khawatir ayah. Lin Ken tersenyum. Dengan perlindungan dari dua ahli panggung Yuan Surgawi, dalam radius 50 km di sekitar kota Qingyan, tidak ada yang bisa melukai bahkan sehelai rambut pun di Lin Dong. Oke, ingat untuk tetap berhubungan dan berhati-hati. Saya juga akan memperhatikan keluarga Lei di bagian depan ini. Lin Zentian mengangguk saat dia berkata dengan suara rendah. Ya, Lin Xiao dan Lin Ken keduanya mengakui dengan menganggukkan kepala mereka dan kemudian menghitung jumlah anak buah mereka. Tanpa penundaan lagi, mereka langsung mengangkat cambuk kuda mereka dan berbalik untuk bergegas menuju pinggiran kota Qingyang. Api kecil, ikuti. Melihat bahwa operasi telah dimulai, Lin Dong juga dengan ringan menepuk Little Flame. Yang terakhir mengeluarkan geraman yang dalam dan rendah dan melangkah maju dengan keempat kakinya sebelum dengan cepat mengejar kelompok itu. Saat gunung mencolok ini melintasi kota Qingyang, tidak diragukan lagi menimbulkan gangguan. Tatapan yang melihat ke arah keduanya dipenuhi dengan rasa iri. Rumah kayu baja, rumah bangsawan yang cukup terkenal di sekitar kota Qingyang. Kayu baja diproduksi di sini dalam jumlah besar dan jenis kayu baja ini sama seperti baja berkualitas. Itu tahan terhadap air dan api ditambah tebal dan kuat, sangat cocok untuk pembuatan senjata dan tujuan konstruksi. Dengan demikian, jenis kayu baja ini memiliki harga yang relatif tinggi, dikombinasikan dengan fakta bahwa rumah kayu baja adalah satu-satunya sumber kayu baja dalam radius 50 km. Oleh karena itu, selama ini, keluarga Lei telah tumbuh sangat kaya dari Steelwood Manor. Jika keluarga Lin berhasil mengambil alih Steelwood Manor ini, keuntungan mereka untuk tahun ini setidaknya akan berlipat ganda. Di sisi lain, kehilangan satu Steelwood Manor akan menyebabkan beberapa kerugian signifikan bagi keluarga Lei. Itu adalah setengah hari perjalanan untuk mencapai Steelwood Manor dari kota Qingyang dan setelah sepanjang pagi berkuda, Lin Xiao dan yang lainnya akhirnya mencapai tepi Steelwood Manor pada siang hari. Dari belakang harimau, Lin Dong menatap ke bawah lereng. Di ujung jalan, sebuah manor yang sangat luas berdiri. Hanya dengan satu pandangan, mustahil untuk melihat di mana manor itu berakhir. Namun, di kejauhan, beberapa pohon hitam besar samar-samar terlihat. Ini adalah sumber daya unik dari Steelwood Manor, Steelwood. Pintu masuk utama tertutup rapat, sepertinya ini tidak akan berjalan dengan baik. Lin Ken menyipitkan mata ke pintu manor yang tertutup rapat saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Lin Xiao dengan ringan mengangguk sebagai jawaban sebelum melambaikan tangannya. Anggota keluarga Lin di belakangnya dengan cepat bersiaga. Suara, kiang-kiang, terdengar saat baja dingin ditarik di atas kuda. Dengan ekspresi dingin, suasana melonjak dengan niat membunuh. Pada pemandangan ini, tinju Lin Dong tanpa sadar mengencang sampai jari-jarinya memutih. Ini adalah dunia nyata. Semua perkelahian yang dia alami di masa lalu adalah permainan anak-anak dibandingkan dengan situasi hidup atau mati yang asli ini. Dalam adegan ini, tidak ada kompromi dengan kata-kata, itu kematianmu atau kematianku. Qin Ying, bawa dua orang dan lindungi Dong Er, pindah. Lin Xiao berteriak dengan suara rendah sebelum mengeluarkan cambuk kudanya dan segera berlari ke depan saat tanah kuning mengalir ke langit. Dada, gerak kuku kuda. Setelah Lin Xiao bergegas maju, puluhan jejak debu kuning juga mengikuti. Dalam beberapa menit, mereka muncul di depan pintu manor yang tertutup rapat. Mereka yang datang, berhenti. Ini adalah rumah keluarga Lei. Tanpa izin, tidak ada yang bisa masuk. Ketika Lin Xiao dan yang lainnya mencapai pintu masuk ke manor, beberapa kilatan baja dingin yang ditarik dapat dilihat dari dinding manor yang menjulang tinggi saat seseorang berteriak kepada Lin Xiao dan yang lainnya di bawah. Biarkan orang yang bertanggung jawab di sini keluar. Hari ini, keluarga Lin kami di sini untuk mengambil alih Steelwood Manor. Lin Xiao berteriak dengan nada rendah, menggunakan kekuatan Yuan yang kuat untuk memperkuat suaranya sampai menggelegar di seluruh manor. Bukankah keluarga Linmu terlalu tidak sabar? Jika Anda ingin kami menyerahkan manor, pertama pergi ke kediaman keluarga Lei untuk menyelesaikan prosedur sebelum kembali ke sini. Di dinding manor, dua sosok tiba-tiba muncul dan suara yang agak mengejek terdengar. Lin Wo dan Lei Ying. Melihat duo di atas dinding manor, alis Lin Xiao dan Lin Ken sedikit terangkat.
Keduanya adalah anggota inti dari keluarga Lei dan mereka berdua berada di tahap awal Heavenly Yuan. Sepertinya keluarga Lei juga berjaga-jaga. Haha, Saudara Lin Xiao dan Saudara Lin Ken, karena keluarga Lei kami telah mengatakan bahwa kami akan menyerahkan rumah kayu baja kepada keluarga Lin Anda, kami secara alami akan melakukannya. Mengapa kalian semua harus begitu cemas? Bagaimana dengan ini? Tunggu 5 hari lagi dan keluarga Lei kami akan secara resmi menyerahkan Steelwood Manor kepada kalian semua, tanpa penundaan lagi. Bagaimana kedengarannya? Dari atas dinding manor, seorang pria berbaju abu-abu yang memiliki hidung agak panjang terkekeh. Saudara Lei Ying, Anda sudah menyeret ini keluar selama sebulan. Kata-katamu hampir tidak bisa dipercaya sekarang. Lin Ken membalas, sepertinya ada motif lain di balik penundaan ini. Di belakang kelompok, setelah Lin Dong mendengar pertengkaran keluarga Lei, alisnya tanpa sadar menyatu. Dia menatap Lei Ying dan Lei Nuo dan menemukan bahwa ketika keduanya berbicara, mereka tidak bisa tidak melirik ke bagian dalam manor dari sudut mata mereka. Paman Qin Ying, sepertinya ada sesuatu yang salah, ikut aku. Mata Lin Dong sedikit berkedip saat dia tiba-tiba berbicara dengan walinya dengan suara rendah. Tuan muda Lin Dong, mendengar kata-kata ini, Qin Ying tercengang. Tepat saat dia bermaksud memberitahu Lin Dong bahwa lebih baik diam saja, dia melirik Little Flame dan ingat bahwa anak muda di depannya bukanlah anak yang bodoh atau naif. Setelah ragu-ragu sebentar, dia melambaikan tangannya dan diam-diam memberi isyarat kepada dua rekannya yang lain untuk mengikuti di belakang Lin Dong saat mereka dengan cepat masuk ke hutan ke satu sisi. Paman Qin Ying, apakah Anda tahu cara lain untuk memasuki Steelwood Manor? Saat mereka memasuki hutan, Lin Dong bertanya dengan lembut. Ya, Steelwood Manor terlalu besar, mereka tidak mungkin membentengi setiap bagiannya. Menurut pengetahuan saya, ada beberapa tempat di mana kita bisa menyelinap masuk. Qin Ying bergumam sebagai jawaban. Pergi, mari kita masuk ke dalam manor terlebih dahulu untuk mengintai. Bersiaplah untuk memberi isyarat kepada ayah saya dan yang lainnya kapan saja. Lin Dong dengan tegas menginstruksikan. Ini, baiklah. Mendengar bahwa Lin Dong benar-benar bermaksud menyusup ke istana, Qin Ying sedikit terkejut. Namun, ketika dia memikirkannya, dua ahli tahap Yuan Surgawi saat ini sama-sama terjebak di pintu masuk manor. Dengan kekuatan parti mereka saat ini, membela diri bukanlah masalah. Selanjutnya, karena mereka sangat dekat dengan kekuatan utama, selama mereka menembakkan sinyal, Lin Xiao dan yang lainnya dapat dengan mudah memperkuat mereka. Jadi Qin Ying mengangguk setuju saat dia memimpin pesta dan seterusnya. Sekelompok 4 pria dan 1 binatang dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil melintasi bagian tak berawak dari dinding dan melompat ke manor. Di dalam manor, semuanya tampak cukup damai. Lin Dong mengamati sekeliling sebelum diam-diam berlari menuju area di mana kayu baja ditanam. Steelwood semuanya ditanam di area yang ditentukan dari Steelwood Manor. Namun, ketika Lin Dong dan kelompoknya menyelinap ke daerah itu, mereka tidak bisa menahan wajah pucat saat melihat pemandangan yang terpantul di mata mereka. Ini, saat mereka menatap pemandangan di depan mata mereka, Qin Ying menggertakkan giginya dan mengutuk dengan marah dari samping Lin Dong. Bab 54 Kehancuran. Sebelum Lin Dong dan yang lainnya, yang seharusnya menjadi distrik penghasil kayu baja yang berpenduduk sekarang lebih dari setengah kosong. Satu demi satu, tunggul kayu hitam menonjol keluar dari tanah. Banyak bekas kapak yang berantakan menghiasi sisa-sisa pohon yang dulunya megah. Jelas, ini adalah pekerjaan yang sangat tergesa-gesa. Tentu saja, apa yang menyebabkan Lin Dong dan rombongannya menjadi pucat pasi bukanlah sebagian besar pohon baja yang telah ditebang tetapi fakta bahwa saat ini ada banyak sosok yang buru-buru menuangkan pot berisi cairan beracun dan bau ke tanah. Keluarga Lei, mereka tidak hanya menebang sebagian besar pohon baja yang sudah tumbuh, mereka masih berniat untuk merusak sebidang tanah ini, membuatnya sedemikian rupa sehingga kayu baja tidak akan pernah tumbuh di tempat ini lagi. Menyakiti orang lain tanpa manfaat bagi diri sendiri, tindakan semacam ini sangat tercela. Terkutuk ini, mereka berencana meninggalkan keluarga Lin kita dengan rumah yang tidak berguna. Qin Ying menggertakkan giginya karena marah saat dia mengutuk. Kulit Lin Dong berubah agak suram. Dia tidak memperkirakan bahwa keluarga Lei akan benar-benar membungkuk sangat rendah. Jika tanah di Steelwood Manor benar-benar dibuat tandus oleh racun maka manor ini akan menjadi sama sekali tidak berharga. Apa yang kita lakukan sekarang?
Salah satu penjaga keluarga Lin bertanya dengan suara rendah. Dari situasi sekarang, keluarga Lei belum menebang dan mengangkut semua kayu baja. Bagaimanapun, kayu baja di Steelwood Manor sangat berlimpah. Lebih jauh lagi, pohon baja agak padat dan karenanya tidak mudah ditebang. Oleh karena itu, keluarga Lei masih belum dapat sepenuhnya membersihkan Steelwood Manor bahkan setelah lebih dari sebulan. Bahkan tanpa kayu baja, pohon masih bisa tumbuh lagi. Namun, jika tanahnya hancur, Steelwood Manor ini tidak akan berbeda dengan gurun. Qin Ying menggeram. Ya, Lindong dengan ringan mengangguk sebagai balasannya. Tatapannya menyapu seluruh area, menemukan bahwa sebagian besar orang adalah buruh yang disewa oleh keluarga Lei dan tidak banyak mengancam kelompok mereka. Jadi matanya terus memindai sebelum akhirnya berhenti pada beberapa sosok di pinggiran kerumunan. Ini adalah penjaga keluarga Lei. Ada 30 penjaga dari keluarga Lei, 2 di antaranya berada di tahap Yuan Duniawi. Saya mengenali pemimpinnya, dia dipanggil Daien, mantan bandit. Baru kemudian dia menjadi penjaga keluarga Lei. Kekuatannya mungkin setara dengan milikku, tentang seorang praktisi tahap awal Yuan Duniawi. Yang lain juga harus berada di level ini. Qin Ying mengerutkan alisnya saat dia diam-diam memberitahu yang lain. Di parti mereka, hanya Lindong dan dia yang berada di Earth Yuan Stage. Namun, itu juga pertama kalinya Lindong menghadapi situasi seperti ini. Jika mereka benar-benar melakukannya dengan mempertaruhkan nyawa, akan sangat sulit untuk melawan ahli Yuan Duniawi pihak lain. 2 di tahap awal Yuan Duniawi. Mata Lindong berkedip saat dia bergumam, Paman Qin Ying, lepaskan sinyal untuk memberitahu ayahku dan yang lainnya. Begitu kita menembakkan sinyal, mereka akan mengetahui keberadaan kita. Haruskah kita mundur dulu? Qin Ying khawatir. Lawannya memiliki 2 ahli tahap Yuan Bumi ditambah lebih dari 10 praktisi berpengalaman. Di pihak mereka, hanya mereka berempat. Jika mereka mundur, Qin Ying masih bisa melindungi Lindong. Namun, jika mereka secara langsung menyerang musuh, dia pasti akan terdesak untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri, apalagi Lindong. Tidak ada waktu untuk mundur. Untuk setiap sedikit racun yang mereka hamburkan, output dari Steelwood Manor akan turun sebagian. Lindong menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, saat kita bergerak, serahkan Daien dan yang lainnya padaku. Anda dan anak buah Anda akan menghentikan yang lainnya. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Qin Ying berubah. Apakah Lindong berpikir bahwa dia bisa menghadapi 2 ahli tahap awal Yuan dunia sendirian? Jangan berlama-lama lagi, saya tidak sebodoh itu untuk mengadili kematian tertentu. Lindong dengan cepat menenangkan Qin Ying dan yang lainnya seolah-olah dia tahu apa yang mereka pikirkan, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Dia sudah mencapai tahap tengah Yuan duniawi. Lebih jauh lagi, dengan sejumlah besar energi Yin yang dia serap dari King Tan, kekuatan Yuan yang dia miliki jauh lebih kuat daripada praktisi biasa. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman yang dimiliki lawannya, dengan 2 seni bela diri level 4 di gudang senjatanya, menghadapi mereka berdua tidak akan menjadi masalah. Melihat Lindong bertahan dan sekali lagi mempertimbangkan situasi saat ini, Qin Ying mengatupkan rahangnya sebelum mengambil suar sinyal dan menyalakannya. Cahaya merah terang membubung ke langit dan meledak. Dalam radius 1 kilometer, silau merah yang tajam bisa terlihat dengan jelas. Wei Hao. Saat sinyal ditembakkan, penjaga keluarga Lei di dekatnya juga menyadari kehadiran mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan ekspresi gelap. Dia tiba-tiba berbalik saat dia menatap tajam ke tempat Lindong dan gengnya bersembunyi. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 sosok yang tersebar perlahan-lahan mengelilingi tempat itu dan mendekat. Mengaum. Saat mereka mendekat, raungan harimau tiba-tiba terdengar dan bayangan merah menyala meledak. Harimau piton api. Penjaga keluarga Lei ternyata memiliki pandangan yang tajam di antara mereka saat mereka mengenali api kecil secara instan. Teriakan ketakutan terdengar dan beberapa dari mereka yang lebih pemalu sangat terkejut sehingga mereka mengencingi celana mereka. Jangan panik, itu hanya macan piton api muda. Pria yang dikenal sebagai Daien juga awalnya terkejut, namun dia segera menyadari bahwa Little Flame masih muda dan berteriak keras kepada anak buahnya. Kakak keenam, kamu bersamaku. Mari kita bunuh binatang buas ini bersama-sama. Kalian semua pergi dan tangkap penyusup lainnya. Aku akan senang mencari tahu terkutuk mana yang benar-benar berani menyebabkan masalah di Steelwood Manor. Daien jelas memegang banyak kekuasaan di antara para penjaga. Setelah dia meneriakkan perintahnya,
teror pada penjaga melemah dan ahli tahap Yuan duniawi lainnya datang untuk berdiri di samping Daien sambil mengenakan ekspresi gelap dan galak. Pergi. Keduanya bertukar pandang dan berlari lurus ke Little Flame bersamaan. Namun, ketika keduanya masih beberapa meter dari mendekati Little Flame, sesosok tiba-tiba keluar dari belakangnya dan muncul di depan keduanya. Kekuatan Yuan yang ganas diliputi hawa dingin sedingin es dengan kejam menyerang keduanya. Hati-hati, serangan tiba-tiba itu menyebabkan Daien dan rekannya menjadi waspada, tetapi segera setelah itu, Yuan Power juga menyembur keluar dari tubuh mereka sendiri. Bang! Ketiga sosok itu jatuh bersama-sama. Kekuatan yang kuat meletus dari bentrokan, menyebabkan puing-puing di tanah tersapu ke udara. Sosok yang muncul dari punggung Little Flame membuat tubuhnya sedikit tersentak ke belakang tetapi dia dengan cepat memantapkan dirinya. Sebaliknya, Daien dan rekannya didorong mundur beberapa langkah di bawah tatapan heran semua orang. Qin Ying dan yang lainnya yang awalnya bersiap untuk memperkuat Lindong kapan saja tanpa sadar tersentak saat mereka melihat adegan ini. Dengan tatapan kaget, mereka menatap bagian belakang anak muda itu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong mampu menjadi yang teratas bahkan ketika itu 1 lawan 2. Layak disebut individu paling berbakat keluarga Lin. Bahkan seorang pria terkenal seperti Qin Ying yang terus-menerus menghadapi pertempuran hidup atau mati merasakan kekaguman menggelegak di hatinya ketika dia melihat punggung anak muda itu. Pada saat ini, dia sudah melupakan perbedaan usia di antara mereka berdua. Lagi pula, satu-satunya hal yang patut dihormati di negeri ini adalah kekuasaan. Menyerang, Qin Ying dengan cepat memerintahkan setelah melihat bahwa Lindong mampu menghentikan Daien dan rekannya. Rombongan itu bergegas menuju sekitar 10 pengawal keluarga Lei yang telah mengepung mereka. Dengan kekuatan Earthly Yuan stage-nya, bahkan jika jumlahnya lebih sedikit, Qin Ying tidak khawatir sama sekali. Mengaum, pada saat yang sama, api kecil sekali lagi berteriak saat itu berubah menjadi bayangan yang berapi-api dan keluar dari pengepungan, langsung menuju ke arah para pekerja yang masih menyebarkan racun. Menanggapi monster yang tampak jahat ini, para pekerja buru-buru membuang ember di tangan mereka dan melarikan diri untuk hidup mereka. Ini keluarga Lin. Ketika Daien melihat Qin Ying bergegas keluar, ekspresinya sedikit berubah. Kilatan tak menyenangkan melintas di matanya saat dia menatap Lindong dengan tatapan maut. Kakak keenam, ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Daien menjilat bibirnya, niat membunuh keluar dari wajahnya. Mendengar kata-katanya, ahli tahap Yuan duniawi Daien telah memanggil saudara keenam juga mengangguk dengan ekspresi gelap. Keduanya terbelah ke kiri dan ke kanan seolah-olah mereka adalah serigala buas yang telah berlatih rutin ini berkali-kali sebelumnya. Langkah demi langkah, mereka merayap menuju Lindong. Menatap dua orang yang mengelilinginya dan terus mendekat, Lindong menarik napas dalam-dalam. Ini adalah pertempuran hidup atau mati pertama dalam hidupnya. Bab 55, Pertandingan Maut. Dengan kilatan tak menyenangkan di mata mereka, Daien dan rekannya perlahan mendekati Lindong. Bang! Setiap langkah membawa mereka lebih dekat dan lebih dekat ke target mereka. Dalam contoh berikutnya, mereka berdua praktis meledak ke depan secara bersamaan, dengan kekuatan Yuan yang berkumpul di tengah telapak tangan mereka. Dengan kekuatan yang cukup kuat untuk membelah batu, dua telapak tangan, satu dari kiri, yang lain dari kanan, memotong ke arah kepala Lindong. Ketika mereka berdua bergerak, mereka mengungkapkan koordinasi mereka yang hampir sempurna. Serangan masuk dari kiri dan kanan ini agak sulit untuk dihadapi secara bersamaan. Lindong berkonsentrasi saat dia menatap dua orang yang menyerangnya, kepanikan langka di hatinya yang masih dalam harapannya. Tangan kirinya membentuk kepalan tangan sementara tangan kanannya berbentuk telapak tangan. Penetrating Fist dan Eight Desolation Palm sekali lagi dieksekusi pada waktu yang sama. Buk! Saat kepalan tangan dan telapak tangan bertabrakan, suara yang dalam dan teredam terdengar dari tangan ketiganya. Dalam hal itu di mana mereka menghubungi sebentar, tampilan awalnya jahat pada Daien dan rekannya sedikit berubah. Kekuatan besar dari kepalan tangan dan telapak tangan lawan mereka telah menyentak mereka sampai ke tulang, menyebabkannya sedikit sakit. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah Yuan Power dari pihak lawan. Tampaknya mengandung jenis rasa dingin yang sangat dingin yang menyebabkan gelombang rasa sakit yang menusuk menjalar dari kulit mereka ketika mereka bersentuhan dengannya. Pergi habis-habisan, jangan tinggalkan belas kasihan. Dari pertukaran ini,
Daien dan rekannya dapat merasakan bahwa kekuatan Lindong secara tak terduga satu tingkat di atas kekuatan mereka sendiri. Namun, mungkin karena usianya yang masih muda, Lindong masih tampak agak kasar dalam pertempuran hidup atau mati ini. Cakar pemecah angin, telapak tangan lembut yang tersembunyi. Gaya seni bela diri duo berubah dalam sekejap, sebagai cakar kekerasan dan telapak lembut segera mendekati Lindong. Keduanya adalah gerakan ganas yang berusaha untuk mencapai titik vital sepenuhnya tanpa sedikit pun belas kasihan. Dihadapkan dengan serangan yang begitu kejam, Lindong awalnya sedikit bingung. Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama karena dia secara bertahap menguatkan dirinya dan postur pertahanannya mulai membaik. Mengandalkan kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuhnya, bersama dengan penguasaan seni bela diri, Lindong secara bertahap menang saat ia beralih dari pertahanan ke pelanggaran. Sebagai tanggapan, Daien dan rekannya tidak punya pilihan selain terus mundur. Dalam 10 ronde singkat, serangan Lindong berangsur-angsur menghilangkan tepi kasarnya dan kadang-kadang, serangannya bahkan dipenuhi dengan jejak keganasan, menyebabkan mereka berdua jatuh ke dalam situasi yang agak sulit. Sial, ada yang aneh dengan bocah ini. Dihadapkan dengan serangan Lindong yang semakin mahir, ekspresi Daien dan saudara keenamnya berubah agak sedih. Selama pertempuran ini, mereka bisa merasakan bahwa pihak lain berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah itu adalah batu asahan untuk mengasah pedangnya. Meninggalkan, setelah pertarungan singkat lainnya, Daien dan rekannya menyadari bahwa mereka berdua jatuh ke posisi yang semakin tidak menguntungkan. Dengan teriakan tegas, mereka berdua tiba-tiba mundur. Setelah dia melihat mereka berdua mundur, mata Lindong berkilat saat dia tiba-tiba berlari ke depan 2 langkah. Saat dia melengkungkan 2 jari di masing-masing tangan, dia dengan cepat menusuk ke arah dada mereka. Serangan jari Lindong sangat cepat dan keras. Di bawah tatapan ketakutan Daien dan rekannya, Yuan Power biru tua terkonsentrasi di ujung jarinya sebelum akhirnya menusuk lengan mereka yang telah diangkat untuk memblokir area dada mereka. Bang! Suara yang dalam dan rendah terdengar ketika jari menyentuh lengan. Daien dan rekannya keduanya terbang mundur dan di masing-masing lengan mereka, sebuah lubang berdarah muncul sementara darah segar menyembur keluar. Di satu sisi, Qin Ying yang saat ini merawat pengawal keluarga Lei lainnya, juga menoleh ketika mendengar suara itu. Mulutnya berkedut saat melihat mereka berdua jatuh ke tanah, dengan darah di seluruh lengan mereka. Agar dia bisa sendirian mengalahkan 2 ahli tahap awal Yuan Bumi veteran, aku cukup yakin bahwa kekuatan Tuan Muda Lindong telah mencapai tahap tengah Yuan Bumi. Pada titik ini, Qin Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tingkat bakat ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa agak tidak berdaya. Daien dan rekannya telah jatuh, apakah kamu masih berani melawan seperti tikus yang terpojok? Mendesah dalam hatinya, Qin Ying dengan cepat memulihkan akalnya dan berteriak sambil menatap penjaga keluarga Lei yang terus melawan. Setelah mereka mendengarnya berteriak, wajah penjaga keluarga Lei berubah saat langkah kaki mereka melambat. Sial! Dari mana anjing-anjing itu berasal? Memikirkan bahwa mereka benar-benar berani menimbulkan masalah di Steelwood Manor kita, apakah mereka sangat ingin mati? Namun, saat para penjaga ini melambat, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dalam sekejap, sosok yang tampak kokoh seperti menara hitam dengan cepat mendekat. Lei San. Ketika dia melihat sosok seperti menara hitam, kulit Qin Ying tiba-tiba berubah 180 derajat, sementara ekspresi ekstasi muncul di wajah penjaga keluarga Lei. Tuan Muda Lindong, cepat mundur. Lei San ini adalah ahli tahap akhir Yuan duniawi. Dalam satu lompatan, Qin Ying muncul di samping Lindong dan memperingatkannya dengan suara rendah. Sudah terlambat. Lindong menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Meskipun sosok seperti menara hitam itu cukup besar, kecepatannya tidak lambat. Hanya dalam 10 detik, dia telah muncul dalam jarak 10 meter dari Lindong dan yang lainnya. Dengan paksa melangkah dari tanah, sosok itu meledak ke depan saat Yuan Power yang kuat buru-buru berkumpul di kaki kanannya. Kekuatan arogan dan menindas itu menyebabkan wajah Qin Ying pucat. Tuan Muda Lindong, ayo pergi. Qin Ying meraih lengan Lindong. Sama seperti yang pertama bermaksud untuk secara paksa menyeret yang terakhir, dia segera ditolak oleh Lindong. Mendorong Qin Ying menjauh, Lindong dengan erat menatap sosok seperti menara besi dengan api menyala di matanya. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel yang rumit. Kamu kecil, biarkan ayah menginjakmu menjadi pasta daging.
Sosok seperti menara hitam menatap Lindong, yang tiba-tiba bahkan tidak repot-repot menghindar. Senyum jahat tanpa sadar terbentuk di wajahnya saat kekuatan Yuan yang bergelombang di kaki kanannya menjadi semakin terkonsentrasi. Ekspresi Lindong tenang. Saat kecepatan perubahan segel menjadi lebih cepat dan lebih cepat, di dalam dantiannya, kekuatan Yuan biru tua juga menyembur dengan kecepatan kilat, sebelum mengembun di tengah telapak tangannya. Mati. Tepat ketika segel Lindong berhenti berubah, bayangan kokoh sudah tepat di depannya. Tendangan keras tanpa ampun menghantam kepala Lindong. Bang! Saat kaki menabrak ke bawah, cahaya biru tua juga meledak dari telapak tangan Lindong. Rasa dingin yang menusuk tulang meledak dan cahaya itu berbentuk segel sebelum dengan ganas bertabrakan dengan tendangan yang mengancam. Sebuah suara keras dan rendah bergema di udara dan Lindong tersentak sampai kedua kakinya tenggelam setengah meter ke tanah. Namun, sosok kokoh itu juga terlempar ke belakang, dan bahkan sedikit tersandung sebelum jatuh ke tanah. Dia menatap sosok anak muda itu dengan sangat tidak percaya, jelas tidak dapat membayangkan bahwa lawan ini benar-benar menerima serangannya secara langsung. Kamu anak nakal dari keluarga Lin. Terkejut, Lei San tiba-tiba berteriak sambil menatap Lindong. Lindong ragu-ragu untuk menemukan kata-kata yang tepat. Pada saat ini, seluruh lengannya mati rasa. Orang itu tidak diragukan lagi adalah ahli tahap akhir Yuan duniawi. Bocah ini memang bukan karakter biasa. Saat Lei San menatap Lindong, ekspresinya tiba-tiba berubah seram. Semakin berbakat Lindong, semakin besar ancaman yang dia berikan kepada keluarga Lei mereka. Pikiran Lei San meneriakkan pembunuhan saat kakinya sekali lagi menginjak tanah. Seperti banteng yang mengamuk, dia menyerang Lindong saat Yuan Power menggelembung di kepalan tangan Lei San. Sepertinya dia benar-benar berniat untuk menghabisi Lindong kali ini. Nyah, saat Lindong menatap Lei San, yang menyerangnya sekali lagi, ekspresinya juga sedikit gelap. Namun, saat dia bersiap untuk menghindari serangan yang masuk, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Sama seperti teriakan memudar, sosok yang akrab muncul di depan Lindong. Dengan pukulan sederhana, Lei San yang seperti banteng itu dipukul mundur dengan keras dengan tubuhnya terseret ke tanah saat dia terbang mundur. Bab 56, Energi yang di Bumi. Ayah. Saat dia melihat sosok yang muncul di depannya, suasana hati Lindong berubah sedikit gembira dan dia langsung menyapa ayahnya. Kamu orang yang nakal, aku menyuruhmu untuk tetap di belakang dan mengamati. Beraninya kamu menerobos masuk ke manor sendirian. Secara alami, orang yang muncul di depan Lindong adalah Lin Xiao, yang segera bergegas setelah dia melihat sinyal. Pada saat ini, dia telah menoleh dan dengan marah memarahi Lindong. Tuan ketiga, tolong jangan salahkan Tuan Muda Lindong. Jika dia tidak membawa kita ke Manor, aku khawatir Steelwood Manor ini akan benar-benar dihancurkan oleh keluarga Lei. Qin Ying, yang berdiri di satu sisi, buru-buru berjalan sambil menunjuk ke arah hutan yang rusak dan menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Xiao langsung terkejut. Saat dia menoleh ke arah yang ditunjuk Qin Ying, dia melihat hutan hitam yang dipenuhi dengan bau busuk. Segera, ekspresi wajahnya berubah sangat jelek. Lin Xiao, meskipun kami telah kehilangan Steelwood Manor ini untuk keluargamu, sebelum kami secara resmi menyerahkannya, tempat ini masih milik keluarga Lei. Untuk benar-benar berani dan menyerang tempat ini, apakah Anda tidak menghormati keluarga Lei kami? Petik 2. Sama seperti ekspresi wajah Lin Xiao berubah jelek, teriakan marah terdengar dari dekat. Setelah itu duo Lei Ying, memimpin sekitar 10 orang, bergegas. Jika aku tidak menerobos masuk, keluarga Lei akan benar-benar menghancurkan seluruh Steelwood Manor. Lin Xiao dengan dingin tertawa saat dia dengan muram menatap Lei Ying dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Lei Ying dan Lei Ruo berubah. Saat mereka menatap area di sekitar distrik hutan Steelwood, mereka mengerutkan alis mereka sambil diam-diam mengutuk dalam hati mereka. Kakak ketiga, apa yang terjadi? Tepat pada saat ini, Lin Ken juga bergegas bersama dengan beberapa praktisi terampil dari keluarga Lin. Setelah menyaksikan kebuntuan ini, dia dengan lembut bertanya pada Lin Xiao. Lin Xiao secara singkat menjelaskan peristiwa itu. Ketika Lin Ken mendengar bahwa keluarga Lei sangat tercela sehingga mereka berencana untuk menghancurkan bahkan tanah dari Steelwood Manor, meskipun dia biasanya orang yang tenang, kemarahan langsung memenuhi hatinya. Bagaimanapun, ini benar-benar pukulan rendah. Keluarga Lei benar-benar luar biasa. Setelah mengulur begitu lama,
Anda benar-benar berencana untuk sepenuhnya mencabut daerah ini dan menghancurkan tanah. Lin Ken dengan dingin menatap Lei Ying dan yang lainnya saat dia berkata dengan dingin. Di satu sisi, para praktisi terampil dari keluarga Lin sekarang dengan erat mencengkeram pedang dan pedang di tangan mereka dengan ekspresi seperti baja. Mereka jelas merasakan bahwa pertempuran besar bisa pecah kapan saja. Setelah taktik mereka terungkap, ekspresi Lei Ying dan wajah lainnya berubah terdistorsi. Mereka memutuskan untuk tidak menyembunyikan kebenaran lagi dan Lei Ying menjawab dengan acuh tak acuh, The Steelwood Manor adalah buah dari kerja keras keluarga Lei kami. Mengapa kita harus menyajikannya kepada keluarga Lin di atas piring perak? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Ken dan yang lainnya semakin marah. Karakter keluarga Lei benar-benar mengagumkan. Mulai sekarang, Steelwood Manor ini milik keluarga Lin kami. Jika ada keberatan, Anda dapat mengajukannya dengan saya. Lin Xiao mengancam saat cahaya dingin melintas di matanya. Beraninya kau. Mendengar kata-kata ini, wajah Lei Ying dan yang lainnya berkedut. Namun, ketika mereka ingat bahwa Lin Xiao telah mencapai tahap tengah surgawi Yuan, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Lagi pula, jika mereka bertarung sekarang, mereka pasti akan mendapatkan ujung tongkat yang lebih pendek. Karena keluarga Lin sangat terobsesi dengan Steelwood Manor ini, kami akan memberikannya padamu. Namun, tolong jaga baik-baik. Pada akhirnya, semua ini pada akhirnya akan kembali ke keluarga Lei kami. Lei Ying menatap Lin Xiao dan yang lainnya dengan mengancam sebelum dia tertawa dingin. Tanpa basa-basi lagi, dia segera melambaikan tangannya dan pergi bersama krunya yang lain. Saat mereka melihat Lei Ying dan yang lainnya, ekspresi wajah Lin Xiao dan kelompoknya hampir tidak membaik. Lagi pula, dengan semua kerusakan yang ditimbulkan pada Steelwood Manor, output dari Steelwood pasti turun secara substansial. Para terkutuk itu, wajah Lin Ken memerah saat dia mengutuk mereka dengan suara rendah. Lin Xiao juga mengeluarkan desahan lembut saat dia berkata, mari kita periksa area hutan Steel Tree di sekitar Steelwood Manor dan periksa tingkat kerusakannya. Ya, setelah mendengar kata-katanya, para penjaga dari keluarga Lin menyebar dengan cepat dan memasuki kawasan hutan Steelwood. Setelah sekitar setengah jam pemeriksaan, mereka kembali untuk melaporkan temuan mereka. Meskipun laporan mereka hanya membuat ekspresi wajah Lin Ken dan Lin Xiao memburuk. Berdiri di samping mereka, Lin Dong juga mengerutkan alisnya. Masih ada beberapa pohon kayu baja dewasa yang tersisa di daerah ini. Namun, kerugian terbesar adalah bahwa keluarga Lei telah sepenuhnya meracuni tanah. Oleh karena itu, bahkan jika mereka masih bisa menanam pohon kayu baja di masa depan, panen keseluruhan akan turun drastis. Ayo beritahu ayah tentang masalah ini. Orang tua itu sangat menghargai Steelwood Manor ini. Begitu dia tahu tentang masalah ini, dia pasti akan marah. Lin Xiao menghela nafas saat dia memberitahu Lin Ken. Ya, Lin Ken tersenyum sedih saat dia mengangguk. Saat ini, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Saat dia menatap ekspresi mereka yang dipelintir dengan kemarahan dan kekecewaan, Lin Dong juga menghela nafas dalam hati. Taktik oleh keluarga Lei ini benar-benar kejam. Begitu berita tentang masalah ini sampai ke keluarga Lin, hanya dalam setengah hari, Lin Zentian memimpin sekelompok pria untuk secara pribadi memeriksa Steelwood Manor. Saat dia menatap tanah hutan yang busuk dan berbau busuk, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat gelap. Lin Dong duduk di tebing dan melihat ke bawah ke aula besar. Dari aula itu, raungan marah Lin Zentian bisa terdengar dengan jelas. Meskipun Lin Dong tidak duduk di dalam aula, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sedikit. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Zentian sangat marah. Sepertinya keluarga Lei benar-benar melewati batas kali ini. Betapa menakutkannya. Duduk di sampingnya, King Tan menjilat bibirnya saat dia bergumam pelan. Kali ini, dia telah bergabung dengan Lin Zentian dan yang lainnya. Lin Dong tertawa terbahak-bahak sebelum dia berdiri dan berkata, ayo jalan-jalan. Saya percaya kemarahan kakek tidak akan mereda dalam waktu dekat, akan lebih baik membiarkan ayah dan yang lainnya menangani ini. Petik 2. Oke, King Tan mengangguk sambil tersenyum nakal. Lin Dong membiarkan King Tan duduk di Little Flame saat dia memimpin jalan ke bagian yang lebih dalam dari Steelwood Manor. Steelwood Manor menempati sebidang tanah yang luas dan sekitarnya sangat indah. Jika bukan karena bau busuk yang samar dari sekeliling, itu akan menjadi rumah liburan musim panas yang sangat indah.
Steelwood Manor memiliki tanah gelap khusus yang diperlukan untuk menanam pohon baja. Dikatakan bahwa dahulu kala, daerah di mana Steelwood Manor berada saat ini adalah gunung berapi dan semua tanah gelap berasal dari saat gunung berapi meletus. Sekarang setelah gunung berapi itu lenyap, tanah yang gelap menjadi komoditas yang terbatas. Karena keluarga Lei telah menghancurkan petak-petak tanah yang luas, saya khawatir produksi kayu baja akan turun drastis di masa depan. Itu sebabnya kakek sangat marah. Di hutan yang tenang, Lindong dengan santai menjelaskan kepada wanita muda di sampingnya. Oh, King Tan dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia melihat sekeliling dan berkata, suhu di sini lebih tinggi daripada di luar. Oh, setelah mendengar kata-kata ini, Lindong terkejut. Meskipun dia mencoba merasakannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan panasnya. Dalam sekejap inspirasi, dia tiba-tiba teringat bahwa karena dinginnya dingin yang mengerikan di tubuh King Tan, dia sangat sensitif terhadap suhu di sekitarnya. Kandungan air di sini agak tinggi, bagaimana bisa terasa lebih hangat? Saat dia menemukan pertanyaan sebelumnya, Lindong kembali bingung saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia berjongkok dan meraih segenggam tanah hitam dengan tangan kanannya. Tepat ketika tangannya menyentuh tanah hitam, tubuhnya tiba-tiba tersentak saat kegembiraan muncul di matanya. Ada jejak energi yang tersembunyi di dalam tanah di sini. Ketika Lindong meraih tanah yang gelap, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan isap yang memancar dari jimat batu yang tertanam di telapak tangan kanannya. Karena kekuatan hisap ini, aliran udara yang samar tersedot keluar dari tanah yang gelap. Meski hanya sedikit, udara terasa panas membakar seperti sinar matahari. Ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda dari energi yin. Hal semacam ini umumnya dikenal sebagai yang energi dan diserap oleh semua praktisi Heavenly Yuan. Bagaimana ini bisa? Lindong bingung. Karena hanya ada sedikit energi yang terkandung di dalamnya, jika dia memiliki jimat batu, dia tidak akan pernah menemukannya. Meskipun demikian, itu pasti ada. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat lebih jauh ke kedalaman tempat ini saat alisnya menyatu dengan erat. Dia segera mengambil beberapa ratus langkah ke depan dan dia meraih tumpukan tanah gelap lainnya. Saat saya maju lebih dalam, energi yang di tanah yang gelap semakin kuat. Setelah ia melihat perubahan ini, Lindong bahkan lebih bingung. Meskipun jumlah energi yang agak menyedihkan, mengapa energi yang tertanam di tanah ini sejak awal? Kecuali, di bawah permukaan, ada sesuatu yang memancarkan energi yang. Oleh karena itu, jejak yang energi tercampur ke dalam tanah. Mata Lindong melintas saat ia tanpa sadar mendorong tanah di bawahnya. Sepertinya ada misteri tersembunyi di Steelwood Manor ini. Bab 57, Batu Yang Yuan. Lindong Ge, apakah sesuatu terjadi? Duduk di Little Flame, King Tan dengan penuh rasa ingin tahu bertanya setelah dia melihat tindakan aneh Lindong. Lindong melambaikan tangannya dan tidak menjawab. Dia mengangkat kepalanya dan dengan muram mengamati sekeliling sebelum dia mengambil tanah dari arah utara, selatan, timur dan barat untuk menguji konsentrasi energi yang terkandung di dalam tanah. Tanah di utara tampaknya mengandung lebih banyak energi yang. Lindong membersihkan tanah hitam di tangannya dan memberi isyarat kepada King Tan sebelum segera berlari ke utara. Di belakangnya, King Tan segera mendesak Little Flame untuk mengikuti. Manusia dan binatang berlari melalui hutan yang rimbun saat sinar lembut menembus daun pohon dan menerangi hutan. Sebagian besar tanah di Steelwood Manor terdiri dari hutan perawan. Setelah pemeriksaan sepintas, tampaknya keluarga Lei telah memusatkan upaya mereka pada kayu baja. Karena itu, mereka tidak repot-repot menjelajahi bagian lain dari hutan. Setelah berlari jarak pendek, Lindong akan membungkuk untuk mengambil beberapa tanah untuk melihat arah sebelum sekali lagi berangkat. Pencarian ini berlangsung selama kurang lebih setengah jam sebelum Lindong akhirnya berhenti. Tanah di sini berwarna sangat gelap, dan ketika Lindong meraih tanah, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi yang terkandung di dalamnya lebih terkonsentrasi daripada di tempat lain. Lindong Ge, tempat ini sangat panas. Duduk di punggung Little Flame, wajah cantik King Tan sekarang basah oleh keringat. Sejak dia tiba di sini, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki tungku. Jika Lindong tidak bersikeras, dia akan segera pergi. Tahan saja untuk sementara waktu. Lindong tersenyum saat dia mencoba menenangkannya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka hampir mencapai ujung hutan. Dia juga samar-samar bisa mencium beberapa jejak binatang buas. Seketika,
Dia berjaga-jaga sambil memberi isyarat kepada King Tan sebelum dia berjongkok dan perlahan berjalan ke depan. Beberapa saat kemudian, sebuah lembah muncul di depan matanya. Saat Lindong dengan hati-hati mengamati lembah, matanya dengan cepat berkonsentrasi pada dua sosok hitam yang tersembunyi jauh di dalam lembah. Kedua sosok ini sepertinya adalah dua macan kumbang hitam. Seluruh tubuh mereka gelap gulita dan sepertinya mereka mengenakan baju zirah hitam yang benar-benar menutupi setiap bagian tubuh mereka. Ketika matahari menyinari mereka, cahaya yang menyilaukan dipantulkan dan mata hijau mereka menunjukkan temperamen yang buas dan licik. Panter Baja Hitam Iblis. Saat dia melihat dua panter seperti logam hitam itu, Lindong tanpa sadar tersentak. Kedua Demonic Black Steel Panthers ini adalah Demonic Beast dan mereka sama-sama menakutkan seperti Fire Python Tiger. Demonic Panther yang matang juga memiliki kekuatan yang sama dengan praktisi Yuan Surgawi. Saat ini, dari ukuran mereka, jelas bahwa kedua makhluk ini berada di puncaknya. Oleh karena itu, kedua makhluk ini setara dengan dua ahli Yuan Surgawi. Lindong tidak pernah menyangka bahwa makhluk mematikan seperti itu tersembunyi di kedalaman Steelwood Manor. Tidak heran jika orang-orang dari keluarga Lei tidak berani menjelajah jauh ke dalam hutan. Ternyata ada bahaya seperti ini yang mengintai. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tepat ketika dia berencana untuk mundur secara diam-diam, gelombang misterius tiba-tiba dipancarkan oleh telapak tangan kanannya yang telah diletakkan di tanah. Gelombang ini mengejutkan Lindong. Segera setelah itu, dia dengan hati-hati membungkuk dengan keempat kakinya. Jika jimat batu bergetar, pasti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Lindong meletakkan telapak tangan kanannya rata di tanah saat dia diam-diam merasakan gelombang. Sementara itu, dia perlahan menggerakkan tubuhnya sebagai tanggapan. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya berhenti di sedikit depresi di tanah. Saat dia menatap sedikit depresi ini, Lindong agak bingung. Segera setelah itu, tinjunya dengan ganas membanting ke bawah. Tanah segera terbang ke segala arah dan lubang selebar 1 inci terungkap. Ternyata lubang ini sudah ada sejak lama, namun tertutup oleh lapisan tanah di permukaannya. Sama seperti lubang ini muncul, undulasi dari telapak tangan kanan Lindong diintensifkan. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk merentangkan tangannya ke dalam lubang itu dan secara acak memancing. Duduk di dekatnya, King Tan memandang Lindong, yang sekarang berlutut di lantai dan menggali batu dan tanah dari lubang seperti terenggiling. Ekspresi aneh muncul di wajah mungilnya saat dia jelas tidak yakin dengan apa yang sedang dilakukan Lindong. Di bawah tatapan aneh King Tan, Lindong terus menggali lubang itu selama setengah hari. Namun, yang berhasil dia temukan hanyalah beberapa kerikil liar, dan dia tidak menemukan apapun yang menarik. Setelah dia menggali lebih lama, dia masih tidak menemukan harta karun. Tepat ketika dia sangat frustrasi sehingga dia siap untuk berhenti, tangannya tiba-tiba meraih batu hangat di dalam lubang, dan ketika dia mengepalkan batu di telapak tangannya, gulungan jimat batu akhirnya berhenti. Menemukannya, saat dia merasakan perubahan pada jimat batu, Lindong sangat senang. Dia segera menarik lengannya saat batu merah muda muncul di depan matanya. Batu itu tidak memiliki tepi yang jelas, dan diwarnai dengan warna merah terang. Itu juga tembus seperti kristal. Sambil memegang batu di tangannya, dia bisa merasakan kehangatan yang samar, seolah-olah dia sedang memegang bola sinar matahari. Ini adalah batu yang Yuan. Lindong tersesat dalam keadaan linglung saat dia menatap batu kristal merah muda di tangannya. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan ekspresi kagum muncul di matanya. Yang Yuan Stone adalah batu kristal yang agak istimewa. Dikatakan bahwa itu hanya bisa terbentuk di bagian terdalam dari gunung berapi. Batu kristal tidak hanya menyerap energi Yuan antara surga dan bumi, tetapi setelah mandi di lava dalam waktu yang lama, mereka juga berhasil mengasimilasi sebagian energi yang dari lava. Energi yang ini, mirip dengan darah kehidupan bagi para praktisi Yuan Surgawi. Lindong pernah mendengar dari Lin Xiao bahwa di dinasti Yan besar, banyak praktisi Yuan Surgawi akan membawa beberapa batu yang Yuan. Namun, barang-barang ini tidak murah, oleh karena itu, mereka jarang terlihat di kota Qingyang. Lindong tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan menemukan batu yang Yuan. Lagi pula, jarang sekali batu yang Yuan muncul dengan sendirinya. Karena keadaan khusus yang diperlukan untuk pembentukannya, dimanapun batu yang Yuan muncul, akan cenderung ada lapisan di dekatnya. Lapisan ini bisa kecil atau besar, namun, bahkan jika itu adalah lapisan yang sangat kecil,
itu masih akan dianggap sebagai kekayaan besar bagi keluarga Lin. Tempat ini dulunya adalah gunung berapi. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin sebuah lapisan batu yang Yuan ada di sini. Mulut Lindong tidak bisa membantu tetapi berkedut dalam kegembiraan. Dia dengan erat mencengkeram batu yang Yuan di tangannya dan tiba-tiba berdiri. Menggeram, tepat saat dia berdiri, di lembah di depan, kedua Demonic Black Steel Panthers tiba-tiba menggeram. Geraman mereka tampaknya diarahkan ke lokasinya. Kami telah ditemukan. Ekspresi wajah Lindong berubah saat dia dengan cepat berlari kembali dan melompat ke punggung Little Flame. Kemudian, dia memegang pinggang ramping King Tan dan berteriak, cepat. Ayo pergi. Pada teriakannya, api kecil mengeluarkan pertumbuhan kecil sebelum segera merentangkan keempat anggota tubuhnya dan berlari keluar dari hutan seperti angin puyuh. Pertama-tama mari kita kumpulkan beberapa pekerja untuk ditempatkan di Steelwood Manor ini dan mencoba membersihkan racun di dalam tanah. Adapun sisa kayu baja, mari ditebang dulu sebelum menguji apakah area ini masih cocok untuk menanam kayu baja. Jika tidak mungkin, jangan buang terlalu banyak tenaga kerja di sini. Di aula, setelah sore melolong, Lin Zentian akhirnya menghentikan kemarahannya yang sia-sia saat dia duduk di kursinya dan dengan sungguh-sungguh memerintahkan. Ya, setelah mendengar kata-kata ini, Lin Xiao dan yang lainnya memaksakan senyum saat mereka menganggukkan kepala. Mereka jelas kecewa. Awalnya, apa yang mereka pikir akan menjadi skor besar ternyata tidak berguna. Bang, ketika Lin Xiao dan yang lainnya menganggukkan kepala, pintu aula tiba-tiba terbanting terbuka saat Lin Dong segera menerobos masuk. Setelah melihat penampilannya yang kotor dan ekspresi bingungnya, semua orang terkejut. Tepat ketika mereka hendak berkomentar, Lin Dong mengeluarkan batu kristal merah muda dan meletakkannya dengan berat di atas meja di depan Lin Zentian. Kakek, kali ini, keluarga Lin kami telah mencapai emas. Bab 58, Lode. Batu yang Yuan. Saat dia menatap batu kristal merah muda yang ditempatkan Lin Dong di depannya, Lin Zentian sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia juga mengeluarkan batu kristal merah dari pakaiannya dan menyadari bahwa itu identik dengan milik Lin Dong. Haha, kamu anak kecil. Kamu benar-benar beruntung, Lin Zentian terkekeh ketika dia mengambil cangkir teh di dekatnya dan menyesapnya sebelum melanjutkan, berikan batu yang Yuan ini kepada ayahmu. Kebetulan dia membutuhkannya. Petik 2. Kakek, ini digali dari bagian terdalam dari Steelwood Manor. Mungkin ada lapisan batu yang Yuan yang tersembunyi di sana. Wajah Lin Dong berubah sedikit bingung. Meludah. Sama seperti Lin Dong selesai, Lin Zentian segera meludahkan teh di mulutnya. Dia dengan cepat berdiri saat dia melihat Lin Dong dengan mata merah darah, gemetar saat dia berbicara, apa yang baru saja kamu katakan? Lapisan batu yang Yuan, berdiri di aula raksasa, Lin Xiao dan Lin Ken juga terkejut setelah mendengar kata-kata Lin Dong. Mereka jelas tahu betapa pentingnya dan berharganya batu yang Yuan ini. Untuk praktisi tahap Yuan surgawi, itu adalah item yang tak tertahankan. Jika mereka bisa membuka lapisan ini, itu pasti akan menjadi harta karun yang sangat besar. Dibandingkan dengan itu, bisnis kayu baja telah menjadi tingkat kedua. Bahkan keluarga Lei yang telah berada di sini selama beberapa tahun tidak pernah bisa membayangkan bahwa tersembunyi di bawah Steelwood Manor ini, terdapat harta yang sangat besar. Tentu saja, jika mereka mengetahuinya, bahkan jika seseorang menggoda mereka dengan 10 anak macan piton api, mereka bahkan tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menggunakan Steelwood Manor ini sebagai taruhan. Lin Dong mengangguk, menunjuk ke batu kristal merah muda, dia berkata, saya menggali ini dari tempat itu. Kakek, kalian semua harus tahu bahwa batu yang Yuan semacam ini jarang muncul sendirian. Lin Xiao dan Lin Qin menarik napas dalam-dalam saat mereka bertukar pandang. Beberapa saat kemudian, keduanya dengan suara serak berkata, The Steelwood Manor dulunya adalah wilayah vulkanik. Oleh karena itu, ia memiliki kondisi yang diperlukan untuk membuat Yang Yuan Stone. Bukan tidak mungkin ada lapisan batu Yang Yuan di dekatnya. Petik 2. Bawa aku ke tempat itu. Napas Lin Zentian terdengar tergesa-gesa saat dia mondar-mandir di sekitar aula raksasa sebelum dia segera memerintahkan. Lin Dong mengangguk dan menjawab, namun, ada 2 Demonic Black Steel Panthers di sana. Oh, setelah mendengar tentang 2 Demonic Black Steel Panthers, ekspresi wajah Lin Zentian berubah. Segera, dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak masalah. Jika ada lapisan batu yang Yuan di sana,
apalagi 2 kumbang baja hitam iblis, bahkan jika ada lebih banyak lagi, kami akan menggunakan segala cara untuk menyingkirkan mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong mengangguk lagi. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan meninggalkan aula raksasa. Dia memanggil api kecil dan memasangnya saat dia dengan cepat memimpin trio Lin Zentian, Lin Xiao dan Lin Ken kembali ke halaman hutan yang dalam. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh dan dalam waktu sekitar 10 menit, mereka berhasil tiba di tempat Lindong menemukan batu yang Yuan. Itu memang panter baja hitam iblis. Saat dia berdiri di puncak lembah, Lin Zentian melihat kedua Demonic Black Steel Panthers di bawah saat dia dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Kedua makhluk ini sama kuatnya dengan ahli Yuan surgawi. Akan merepotkan untuk menyingkirkan mereka. Lin Zentian bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia berbalik. Di belakangnya, Lin Xiao dan Lin Ken buru-buru menggunakan sekop untuk menggali di sekitar lubang tempat Lindong menemukan batu yang Yuan. Masalah ini terlalu penting dan tidak bijaksana meminta orang biasa untuk membantu. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa secara pribadi melakukan tugas ini. Di satu sisi, Lindong tanpa sadar tertawa setelah dia melihat Lin Xiao dan Lin Ken menggali seperti buruh. Lin Xiao dan Lin Ken tidak punya waktu untuk repot dengan Lindong. Mereka berdua berkonsentrasi mengayunkan sekop mereka saat mereka dengan kejam meningkatkan ukuran lubang. Berkat upaya kedua ahli panggung Yuan surgawi ini, dalam waktu kurang lebih setengah jam, lubang kecil yang kedalamannya hanya beberapa inci menjadi lubang besar dengan lebar beberapa meter. Namun, yang membingungkan Lindong adalah, bahkan setelah mereka menggali lubang yang begitu dalam, mereka tidak menemukan batu yang Yuan lainnya. Namun, getaran dari jimat batu yang tertanam di telapak tangannya dengan jelas mengisyaratkan kepadanya bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di bawah. Matahari berangsur-angsur terbenam, tenggelam di bawah cakrawala datar saat bulan yang bersinar lembut naik di tempatnya. Segera, sinar cahaya yang menerangi tanah menjadi redup. Ayah, kali ini, aku khawatir Dong Er hanya beruntung. Di dalam lubang yang dalam, Lin Xiao menyeka keringatnya saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Zentian yang tegang, senyum paksa di wajah yang pertama. Mendengar kata-kata ini, Lin Zentian juga menghela nafas saat kekecewaan memenuhi matanya. Sepertinya dia terlalu optimis. Lagi pula, tidak mudah untuk menemukan lapisan batu yang Yuan. Sebut saja sehari, ini sudah larut. Lin Zentian melambaikan tangannya saat ekspresi dipukuli memenuhi wajahnya. Keduanya di lubang yang dalam, Lin Xiao dan Lin Ken juga menggelengkan kepala dengan senyum sedih. Hal-hal pasti tidak berjalan sesuai keinginan mereka hari ini. Pertama, mereka menerima Steelwood Manor yang busuk dan sekarang mereka bertindak sebagai buruh di sini hampir sepanjang hari. Saat ia melihat wajah kecewa mereka, alis Lindong merajut lebih erat. Dia segera melompat ke dalam lubang raksasa dan mengambil sekop dari Lin Xiao, sebelum dia melanjutkan untuk menyerang tanah dengan penuh semangat. Melihat langkah tiba-tiba Lindong, Lin Xiao tahu bahwa dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan desahan lembut, dia menepuk bahu Lindong. Tepat saat dia hendak memintanya untuk bersantai, suara ding yang tajam bergema di tempat sekop Lindong jatuh. Di hutan yang tenang, suara ding ini tidak terlalu keras. Namun suara ini menyebabkan Lin Zentian dan yang lainnya gemetar. Sebagai satu, mereka berbalik untuk melihat daerah di mana sekop Lindong telah memukul. Di sana, mereka menemukan cahaya merah samar yang mengintip dari tanah. Mereka bertiga berdiri linglung saat mereka menatap jejak lampu merah. Sepersekian detik kemudian, Lin Zentian langsung turun. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang muncul dan segera membalikkan lapisan bumi. Saat tanah tersapu, cahaya merah terang langsung muncul. Apa yang muncul di depan mata mereka adalah lapisan batu merah muda yang agak tembus pandang. Pada pemeriksaan lebih dekat, orang bisa samar-samar melihat bongkahan batu kristal merah muda yang tersembunyi di dalam lapisan batu, seperti batu permata yang berkilau dan bersinar. Cahaya merah terpantul dari keempat wajah itu, dan di wajah-wajah itu, ada ekspresi kegembiraan dan kekaguman. Ini benar-benar, lapisan batu yang Yuan. Lin Ken dengan bodohnya menatap lapisan batu merah. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar hebat. Keluarga Lin mereka akan mengalami transformasi karena ini. Langit telah memberkati keluarga Lin kita. Lin Zentian menengadah ke langit, begitu kewalahan sehingga air mata menetes dari wajahnya yang keriput. Sekarang mereka memiliki lapisan ini, tingkat ekspansi keluarga Lin mereka akan meledak.
Pada saat itu, selain kota Qingyang, bahkan di antara seluruh wilayah Tiandu, keluarga Lin mereka akan membanggakan status yang cukup besar. Saat dia menatap ekspresi gembira mereka, Lin Dong akhirnya menghela nafas lega. Dia membuang sekop di tangannya dan duduk di lapisan batu saat dia mandi dalam sensasi kehangatan yang dipancarkan darinya. Senyum mengejek muncul di wajahnya saat dia membayangkan, jika Lei Bao tahu bahwa ada harta karun yang tersembunyi di bawah Steelwood Manor, apakah dia akan muntah darah dan mati dalam kemarahan. Bab 59, Membunuh Panter. Lin Zentian memilih untuk mengunci dengan aman berita tentang penemuan lapisan batu Yang Yuan. Satu-satunya yang mengetahui informasi ini adalah Lin Xiao, Lin Dong dan beberapa individu terpilih lainnya. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting bagi keluarga Lin. Jika mereka berhasil mengembangkan lapisan penambangan ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat secara dramatis. Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik kota Qingyang yang terkenal, keluarga Lei, tidak akan dapat memegang lilin untuk mereka. Tentu saja, sebelum lapisan ini dikembangkan, itu harus dirahasiakan. Jika berita itu bocor ke keluarga Lei, mereka akan menggunakan segala cara untuk menghancurkannya. Bahkan, kemungkinan besar mereka akan langsung bersekutu dengan keluarga Xie dan menghancurkan keluarga Lin. 2 hari setelah mengkonfirmasi keberadaan lokasi penambangan, Lin Zentian memutuskan untuk menempatkan 50-60% anggota keluarga Lin di Steelwood Manor. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat ekstensif untuk memperketat keamanan Manor, mengubahnya menjadi benteng baja. Selanjutnya, Lin Zentian juga telah memindahkan ribuan pekerja dari perusahaan keluarga Lin lainnya ke Manor. Sebagian besar dari orang-orang ini akan ditugaskan untuk menebang pohon baja. Namun, ini hanya penutup. Mereka yang benar-benar setia kepada keluarga Lin diam-diam dipindahkan ke hutan yang dalam, di mana mereka akan membantu mengembangkan lokasi penambangan. Tentu saja, mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan 2 Demonic Black Steel Panthers. Jika tidak, operasi penambangan tidak akan pernah berjalan mulus. Selama bertahun-tahun, kedua Demonic Black Steel Panthers ini telah menguasai wilayah tertentu dengan kekuatan tingkat Yuan surgawi mereka. Selain itu, kulit mereka sekeras baja dan refleks mereka secepat kilat. Bahkan seorang praktisi manusia Heavenly Yuan akan menganggap mereka lawan yang sangat sulit. Untuk menghadapi 2 Demonic Black Steel Panthers, Lin Zentian, bersama dengan orang lain, telah membuat banyak persiapan. Kakek bahkan berencana untuk mengambil bagian dalam pertempuran. Namun, mereka harus sangat berhati-hati karena melawan 2 Demonic Black Steel Panthers, bahkan kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan bencana. Dari tempat tinggi di pintu masuk lembah, Lin Dong mengintip ke bawah pada 2 panter baja hitam iblis di bawah. Dia mengalihkan pandangannya ketika 3 sosok tiba-tiba melompat turun dari atas tebing, ujung kaki mereka dengan lembut memantul ke dinding tebing sebelum mendarat dengan mantap di dasar lembah. Menggeram, sama seperti trio Lin Zentian dan 2 orang lainnya mendarat di lembah, 2 Demonic Black Steel Panthers disiagakan oleh kehadiran mereka. Geraman yang dalam dan rendah segera terdengar di lembah. Aku akan menangani salah satunya, kalian berdua mengambil yang lain. Mari kita akhiri pertarungan ini dengan cepat. Jika mereka melarikan diri, itu dapat menyebabkan masalah di masa depan. Lin Zentian melotot mengancam pada 2 Demonic Black Steel Panthers saat mereka melompat dengan penuh semangat ke beberapa batu. Dengan teriakan rendah, dia segera berlari ke depan, kekuatan Yuan yang cerah keluar dari tubuhnya. Dalam kekuatan Yuan yang kuat itu, energi yin dan yang tampaknya mengalir dalam harmoni yang hampir sempurna satu sama lain. Tahap akhir Yuan surgawi. Berdasarkan kekuatan kakek saat ini, dia hanya selangkah lagi dari menyelaraskan energi yin dan yang sepenuhnya untuk membentuk Yuan dan. Lin Dong dengan lembut mengakui kakeknya di dalam hatinya saat dia menatap wajah mengesankan Lin Zentian. Namun, ketika Lin Dong mengingat betapa sulitnya melangkah ke panggung Yuan dan, dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Memiliki kekuatan Heavenly Yuan Stage memang cukup untuk disebut sebagai petarung elit, namun masih belum mencapai level panglima perang yang bisa mengintimidasi seluruh wilayah. Di dinasti yang besar, hanya mereka yang telah maju ke tahap Yuan dan yang layak mendapatkan gelar seperti itu. Meskipun hanya ada beberapa praktisi panggung Yuan surgawi di kota Qingyang, mereka bukanlah makhluk yang langka. Misalnya, di keluarga Lei, ada sekitar 4 hingga 5 praktisi Yuan surgawi. Namun, di seluruh kota Qingyang, tidak ada satu orang pun yang telah mencapai tahap Yuan dan. Berdasarkan fakta ini,
Sudah cukup untuk menyimpulkan betapa sulitnya mensinergikan energi yin dan yang seseorang dan memadatkannya untuk membentuk Yuan Dan. Sementara Lindong terganggu, pertempuran di bawah sudah dimulai. Kekuatan Yuan yang kuat terus-menerus menyembur, mengaduk kerikil dan debu di lantai, tingkat energi yang tidak biasa terlihat. Meskipun sulit untuk berurusan dengan Demonic Black Steel Panthers ini, berdasarkan perhitungan Lindong, dia memperkirakan bahwa kedua Demonic Panthers ini harus berada di Heavenly Yuan Middle Stage. Karena Lin Zentian telah lama berkembang ke tahap akhir Surgawi Yuan, dan Lin Xiao dan Lin Ken sama-sama berada di tahap tengah Yuan Surgawi, mereka seharusnya dapat memenangkan pertempuran ini dengan mudah. Seperti yang diprediksi Lindong, dihadapkan dengan trio Lin Zentian, Lin Xiao dan Lin Ken, setelah dua Demonic Panthers mengalami serangan balasan awal yang kejam, tanda-tanda kekalahan akhirnya secara bertahap mulai muncul. Serangkaian raungan terus terdengar saat makhluk-makhluk itu menjadi semakin seperti binatang yang terpojok. Bang! Di tengah lembah, suara teredam tiba-tiba bergema. Lindong segera berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Lin Zentian telah dengan paksa menikam kedua jarinya di dahi salah satu Demonic Panther. Kekuatan Yuan yang kuat menyembur ke depan, menyebabkan dua jari Lin Zentian menjadi setajam pisau, langsung menembus tengkorak keras Demonic Black Steel Panther dan membunuhnya seketika. Jari Chun Yuan, saat ia melihat serangan akrab itu, kilatan kekaguman muncul di mata Lindong. Lin Zentian jelas berada di tahap akhir Surgawi Yuan, kekuatan yang ditunjukkan oleh jari Chun Yuannya setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada milik Lindong. Paling tidak, Lindong tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri untuk bisa menembus tengkorak binatang iblis tingkat Yuan Surgawi itu dengan satu tusukan jarinya. Saat Lin Zentian membunuh satu Demonic Black Steel Panther, makhluk lainnya segera mengeluarkan raungan marah. Menggeram, saat geramannya terdengar, lolongan dari beberapa binatang buas lainnya terdengar sebagai balasan dari hutan di sekitarnya. Tampaknya panter baja hitam iblis menggeram untuk menarik mereka. Saat ia merasakan suara gemuruh dari binatang berkumpul pada mereka, ekspresi wajah Lin Zentian ini sedikit gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Demonic Panther ini benar-benar bisa memanggil binatang buas lainnya. Meskipun binatang buas ini tidak menakutkan, jika jumlahnya cukup besar, mereka masih akan menimbulkan masalah besar. Saat Lin Zentian mengerutkan alisnya, di atas lembah, bayangan merah tiba-tiba muncul saat desisan harimau yang dalam terdengar dengan cepat. Segera, langkah kaki binatang buas lainnya berhenti saat mereka benar-benar menghentikan langkah mereka. Sepertinya Fire Python Tiger juga memiliki kemampuan ini. Setelah menyaksikan situasi ini, Lin Zentian menghela nafas lega. Di dekatnya, Lin Xiao dan Lin Ken menyerang secara bersamaan, dengan serangan dua cabang dari depan dan belakang, mereka akhirnya menghabisi Demonic Panther lainnya dalam satu pukulan. Makhluk-makhluk ini benar-benar sulit untuk ditangani. Lin Xiao dan Lin Ken berseru saat mereka menyekat tangan mereka sambil menatap tubuh yang jatuh dari dua Demonic Black Steel Panthers. Api kecil, bagus sekali. Di puncak lembah, Lindong tersenyum sambil memuji api kecil, yang ada di sampingnya, sambil menepuknya. Little Flame dengan erat bergesekan dengan Lindong sebelum segera mengeluarkan raungan yang dalam saat melompat turun ke lembah. Selanjutnya, ia mendekati mayat Demonic Black Steel Panther dan membuka mulut harimaunya untuk mulai mencabik-cabik tubuh. Akhirnya, ia berhasil mengungkap dua kristal hitam pekat di dalam mayat. Dengan jentikan lidahnya, kedua kristal itu ditelan ke dalam perutnya. Si kecil ini benar-benar berpengetahuan. Itu benar-benar tahu bahwa ada kristal iblis di dalam tubuh mereka. Tingkat kecerdasan itu sebenarnya cukup tinggi. Pada titik ini, Lin Zentian mengerutkan alisnya. Bagaimanapun, binatang iblis biasa tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Ayah, kami telah menyelesaikan masalah terakhir ini. Haruskah kita mulai mengembangkan lapisan penambangan ini? Lin Ken tersenyum saat dia bertanya dengan penuh semangat. Ya, Lin Zentian berseri-seri sambil menganggukkan kepalanya dan berkata, besok, saya akan mengirim Lin Mang ke kota Yan untuk terlebih dahulu menemukan dan berdiskusi dengan beberapa asosiasi pedagang tentang membangun saluran penjualan dan distribusi kami. Kemudian kita akan dapat segera menjual batu yang Yuan langsung setelah ditambang. Setelah selesai, Lin Zentian memegang tangannya di belakang punggungnya. Dengan senyum santai, dia dengan lembut berkata, setiap anjing memiliki harinya. Keluarga Lei dan Xie telah menggertak keluarga Lin kami selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk membalas. Setelah mendengar kata-kata ini,
kilatan dingin muncul di mata Lin Xiao dan Lin Ken saat mereka perlahan menganggukkan kepala. Selama bertahun-tahun, mereka diam-diam bertahan, menyebabkan kebencian menumpuk di hati mereka. Mungkin, hanya dalam waktu sedikit lebih lama, mereka akhirnya bisa melampiaskan semua kebencian yang terpendam ini pada keluarga Lei dan Xie. Bab 60, Pelatihan Sulit. Kota Qingyang, keluarga Lei. Lei Bao sedang beristirahat dengan nyaman di sofa empuk di aula yang mewah. Di sisinya, dua pelayan cantik sedang memijatnya dengan hati-hati. Apakah ada aktivitas di keluarga Lin? Lei Bao, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba bertanya. Keluarga Lin telah mengerahkan sejumlah besar personel ke Steelwood Manor dan mereka menjaganya dengan sangat ketat. Di sisi Lei Bao, seorang pria parubaya mengenakan jubah bordir menjawab. Pria ini adalah Lei Pi, orang kedua di keluarga Lei dan ayah Lei Li. Hanya sekelompok orang desa, seperti yang diharapkan, mereka tidak berarti apa-apa. Setelah mendengar kata-kata ini, Lei Bao tanpa sadar tertawa. Sekarang sebagian besar dari Steelwood Manor telah hancur, sebagian besar nilainya hilang. Namun, keluarga Lin masih bertindak seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Haha, meskipun Steelwood Manor telah kehilangan kejayaannya, untuk keluarga kelas bawah, itu masih merupakan aset yang berharga. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Lei Pi tersenyum saat dia menjawab. Dari keluarga Lin itu menyebabkan keluarga Lei kami kehilangan Steelwood Manor. Aku tidak akan dengan mudah membiarkan masalah ini pergi. Lei Bao membuka kedua matanya, memperlihatkan tatapan dingin. Dia berbalik untuk melihat Lei Pi, yang berdiri di sampingnya, dan berkata, pergi ke Yan City dan manfaatkan kontak kami di sana untuk mencegah keluarga Lin menjual kayu baja. Aku ingin memastikan tidak ada yang mau berbisnis dengan mereka. Ya, setelah mendengar kata-kata ini, seringai muncul di wajah Lei Pi saat dia menganggukkan kepalanya. Bagaimana keadaan Lei Li? Lei Bao tiba-tiba bertanya. Kalah dari anak nakal dari keluarga Lin itu merupakan pukulan besar baginya. Lei Pi menghela nafas saat dia menjawab. Itu wajar untuk mengalami kemenangan dan kekalahan dalam duel seni bela diri. Jika dia bahkan tidak bisa menangani kerugian ini, bagaimana dia bisa berharap untuk menghasilkan apapun di masa depan? Lei Bao mengernyitkan alisnya beberapa saat sebelum melanjutkan, nanti, pergilah ke gudang kami dan keluarkan Yang Yuan Pills yang tersimpan dan berikan padanya. Dengan item itu, kemajuan pelatihannya harus dipercepat. Di masa depan, pastikan untuk melumpuhkan bocah itu dari keluarga Lin. Petik 2. Terima kasih banyak ayah. Setelah dia mendengar kata-kata, Yang Yuan Pill, kilasan kegembiraan muncul di wajah Lei Pi saat dia segera mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Pergi. Juga, ingatlah untuk menginstruksikan para pria untuk meningkatkan pengawasan pada keluarga Lin. Tidak mudah untuk mengambil sesuatu dari keluarga Lei Ku. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, ekspresi jahat muncul di wajah Lei Bao. Setelah Demonic Black Panthers ditangani, pengembangan rahasia dari lokasi penambangan dimulai. Setiap orang yang terpilih untuk ambil bagian harus melalui proses seleksi yang ketat. Para pekerja yang dipilih dengan murah hati diberi kompensasi oleh keluarga Lin dan juga diizinkan untuk membawa keluarga mereka ke Steelwood Manor. Dengan cara ini, mereka tidak hanya diberikan tempat tinggal, tetapi juga memiliki agenda kedua, cara untuk menjaga rahasia Manor dan memastikan tidak ada kebocoran. Sehubungan dengan proyek ini, Lin Dong jelas tidak banyak membantu. Namun, dia tidak kembali ke kota Qingyang karena ini. Lagi pula, ada banyak hutan kuno dan dalam yang mengelilingi Steelwood Manor. Di hutan ini ada banyak binatang iblis, dan dia berencana untuk melatih dirinya di sana. Setelah bentrokan dengan para penjaga dari keluarga Lei, Lin Dong jelas mengerti bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan Yuan dan penguasaan seni bela diri yang begitu kuat, dia akan menghadapi kesulitan besar saat menghadapi duo Daien. Sehubungan dengan pertempuran yang sebenarnya, Lin Dong tidak dapat menargetkan manusia lain. Oleh karena itu, dia mengalihkan perhatiannya ke Demonic Beast yang sama menakutkannya, dan hutan lebat di sekitar Steelwood Manor memberinya tempat pelatihan yang sempurna. Menggeram, di hutan yang tenang, raungan marah tiba-tiba terdengar, menyebabkan daun pohon menggigil. Jika seseorang menoleh ke arah keributan, dia akan melihat serigala hijau raksasa menerkam ke arah sosok manusia. Namun, saat serigala raksasa itu membuka mulutnya yang berbau busuk untuk mematahkan leher sosok manusia itu,
dua jari diliputi yuan power yang kuat menusuk melalui perut lembut dan segar serigala raksasa itu, menyebabkan darah panas menyembur keluar. Ketika darah segar mulai menyembur keluar, sosok manusia mendorong serigala hijau raksasa menjauh saat dia berusaha mengatur napas. Banyak bekas luka menghiasi tubuhnya. Dia jelas seseorang yang telah mengalami banyak pertempuran. Setelah terengah-engah beberapa saat, sosok manusia akhirnya berdiri, memperlihatkan wajah remaja muda. Ini adalah Lindong. Saat ini dia berbalik untuk melihat serigala hijau raksasa yang telah roboh di kaki ini dan tanpa sadar tertawa. Serigala angin hijau adalah binatang iblis yang bisa menyamai seorang praktisi yuan duniawi. Dalam 2 bulan ini, Lindong telah bertarung berkali-kali dengan orang ini. Awalnya, yang bisa dia lakukan hanyalah mundur, tetapi sekarang, yang dia butuhkan hanyalah satu pukulan untuk mengakhiri hidup makhluk itu. Lindong saat ini tidak terlihat jauh berbeda dari 2 bulan sebelumnya. Namun, dia mengeluarkan aura yang berbeda sekarang. Aura itu sama sekali tidak berhubungan dengan penampilan seseorang, tetapi dia memancarkan perasaan seseorang yang telah mengatasi beberapa perjuangan hidup dan mati. Setelah Lindong mengirim serigala angin hijau, bayangan merah segera berlari keluar dari hutan dan mencabik-cabik bangkai serigala angin hijau. Ketika menyadari tidak ada kristal iblis di dalamnya, ia mengeluarkan geraman yang tidak menyenangkan. Bayangan merah itu secara alami adalah api kecil. Selama 2 bulan ini, ia telah menemani Lindong karena juga menyempurnakan pertempuran demi pertempuran. Dengan demikian, ia sekarang mengenakan bekas luka pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang merupakan hasil dari pertarungannya dengan binatang iblis lainnya. Saat ini, setelah pertempuran 2 bulan ini, ada bau haus darah di Little Flame. Bekas luka di tubuhnya membuatnya terlihat sangat menakutkan. Sedikit demi sedikit, aura mulia dari Fire Python Tiger muncul. Dalam keadaan normal, tingkat pertumbuhan Little Flame membingungkan. Meskipun ia menikmati perawatan paling mewah dan bahkan berhasil melahap beberapa kristal iblis di bawah perawatan Lindong. Tumbuh dari anak yang baru lahir hingga sekarang berukuran hampir sama dengan Fire Python Tiger dewasa memang menakjubkan. Berdasarkan pengetahuan Lindong, anak harimau Fire Python Wu Yun hanya sebesar pahanya. Selanjutnya, kemampuan tempurnya jauh di bawah Little Flame. Sehubungan dengan perbedaan mereka, Lindong juga kehilangan kata-kata. Namun, dia bersyukur telah mengikuti keputusan Stone Jimat hari itu. Bagaimanapun, Little Flame jelas istimewa dibandingkan dengan 2 anak lainnya. Dalam pelatihan 2 bulan ini, baik Little Flame dan Lindong telah meningkat secara substansial. Namun, satu-satunya hal yang Lindong sesali adalah bahwa dia masih cukup jauh untuk maju ke tahap akhir yuan duniawi. Meskipun sebagai penghiburan, dia telah menyelesaikan semua 7 saluran dalam seni King Yuan. Secara keseluruhan, buah dari pelatihan 2 bulan ini cukup manis. Sudah larut, ayo kembali. Lindong mengeluarkan botol dan menuangkan pil eliksir, memasukkannya ke dalam mulut Little Flame. Kemudian, dia menatap pil yang semakin berkurang di dalam botol saat sudut mulutnya membentuk senyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Saat Little Flame tumbuh, itu menjadi semakin pilih-pilih. The Stone Talisman Ling Liquid tidak dapat mencukupinya lagi. Saat dia menaiki Little Flame, Lindong bersiul. Sebagai tanggapan, api kecil berubah menjadi bayangan merah saat dengan cepat berlari keluar dari hutan. Begitu dia kembali ke Steelwood Manor, Lindong dengan cepat pergi untuk mandi. Setelah dia berganti pakaian, dia menuju gunung di belakang manor dan melewati barikade yang berat sebelum akhirnya mencapai lokasi penambangan. Saat ini, gunung telah benar-benar berubah. Ada terowongan panjang yang membentang jauh ke dalam gunung saat suara, ding-ding-dang-dang, terus-menerus terdengar dari dalam. Menjaga pintu masuk terowongan adalah Lin Xiao. Di sampingnya ada 2 peti besar. Kotak-kotak ini diisi sampai penuh dengan batu yang yuan berwarna merah muda. Ayah, panennya sepertinya cukup bagus. Saat dia menatap 2 kotak batu yang yuan yang berkilauan, Lindong menjilat bibirnya dan tersenyum. Saat ini, kami tidak memiliki cukup tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena itu, jumlah batu yang yuan yang bisa kita panen per hari masih terbatas. Dalam 2 bulan ini, kami berhasil memanen 487 batu. Lin Xiao menjawab, namun, ekspresinya menunjukkan bahwa dia sangat puas dengan panen ini. Bagaimanapun, ini sudah setara dengan seluruh pendapatan mereka tahun lalu. 400 ditambah batu yang yuan ini dapat ditukar dengan sekitar 40 pil yang yuan.
Pil Yang Yuan. Lindong tercengang saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa praktisi elit dapat memanen energi yang di dalam batu Yang Yuan ini dan memadatkannya menjadi pil Yang Yuan. Pil-pil ini sangat bermanfaat bagi setiap praktisi di bawah tahap Yuan dan berdasarkan perhitungan saya, dibutuhkan 10 batu Yang Yuan untuk menghasilkan satu pil Yang Yuan. Hehe, untuk beberapa faksi besar, batu Yang Yuan dan pil Yang Yuan ini mungkin merupakan mata uang yang lebih baik daripada perak atau emas. Lin Xiao jelas dalam suasana hati yang baik saat dia perlahan menjelaskan. Oh, Lindong terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Ayah sudah memutuskan, besok, kami akan mengirim 300 Yang Yuan seton ke Yan City dan menukarnya dengan Yang Yuan Pills untuk meningkatkan kekuatan Lin Family kami. Menuju ke kota Yan besok. Kilatan kegembiraan muncul di mata Lindong. Kota Yan adalah kota terbesar di dekatnya, dan itu cukup terkenal bahkan di seluruh dinasti Yan. Itu jauh lebih menarik dan semarak daripada kota Qingyang. Haha, kamu adalah bintang keluarga Lin kami. Yakinlah, saya pasti akan membawa Anda bersama besok. Pada ekspresi Lindong, Lin Xiao tidak bisa menahan tawa seperti yang dia janjikan. Lindong terkekeh dan kemudian menoleh saat dia melihat peti berisi batu Yang Yuan. Ekspresi kagum di wajahnya. Di satu sisi, Lin Xiao berkata sedikit lagi sebelum pergi setelah dia menginstruksikan para penjaga untuk mengawasi dengan ketat. Saat Lin Xiao berjalan pergi, Lindong tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambil 3 batu Yang Yuan. Ketika tangannya meraih batu Yang Yuan, jimat batu yang tertanam di telapak tangannya tiba-tiba bergetar. Setelah itu, cahaya merah muda dari 3 batu Yang Yuan menjadi gelap dengan cepat. Beberapa saat kemudian, batu-batu itu menjadi kusam sebelum akhirnya hancur menjadi debu. Saat ia menyaksikan perkembangan mendadak ini, ekspresi wajah Lindong juga berubah drastis.